Maka saya Muhammad Hanafi yang kalau kau ingin anggap sebagai gurumu, jangan kau pernah tinggalkan dia. Karena bagi saya selalu katakan kepada Bang Andreas dan seluruh sahabat-sahabat santri, selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, itu tidak ada yang namanya perpisahan. Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik, kawan. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka bagi saya selalu saya katakan, selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan matanya. Jadi kalau kau memang benar-benar cinta kepadanya, selamatkan dia. Kalau kau dapat makanan nikmat, ajak dia untuk merasakan itu. Dan itu yang saya selalu gaung-gaungkan sama Bang Andreas. Kita laki-laki kalau ngikutin nafsu, maaf, kau hari ini mengatakan kepada laki-laki muslim, mau cari yang model apa Bang Andreas? Detik ini pun banyak yang ngantri di belakang Bang Andreas. Betul Bang Andreas? Tapi saya katakan apa? Jangan. Itu saran saya. Karena dia adalah berharga untukmu dunia dan akhirat, dan Islam mengajarkan jangan sampai kau sia-siakan wanita yang pernah bersamamu dan perjuangkan dia untuk selamat dunia dan akhirat. Betul Bang Andreas? Betul Pak Ustaz. Itu saja sih dari saya. Lanjut guru-guru, teman-teman yang lain. Makanya saya ini ingin sekali memperkenalkan pasangan saya ini Tuhan yang betul, biar nanti dengan Tuhan yang betul, kita punya anak juga, keturunan juga menyembah Tuhan yang betul, sampai suatu ketika nanti kita berpulang juga kita kembali bersama, bertemu kembali di akhirat nanti sebagai keluarga yang utuh tak terpisahkan. Itu sebenarnya tujuan saya mengenal Islam, untuk memberitakan Islam ke pasangan saya. Karena apa sih yang saya lakukan di dunia ini? Ya untuk dia ini saja sebenarnya. Saya nggak merokok, saya nggak judi, saya nggak berbuat aneh-aneh, saya nggak main cewek, saya lakukan apa-apa ini ya demi pasangan saya. Saya cuma ingin selalu bersama pasangan saya sampai kapanpun. Itu saja. Masya Allah, ada Bang Suma. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ima yang kami hormati dan cintai. Mantap. Beautiful. Aku masuk dikit ya. Aku masuk dikit. Miu, dengerin Miu. Iya. Miu dengerin. Lihat betapa cintanya itu Gusion. Gusion ini jungler dia kepada Miu gitu. Dan yang menarik, Tuhan yang Maha Benar menjanjikan kepada seluruh insan manusia bahwa hubungan kalian itu enggak dipisahkan oleh maut, tapi berlanjut sampai surga. Masa nggak mau yang kayak gitu, Miu? Itu sudah. Silakan Gurunda. Iya. Maaf tadi Dinda Natalia, Masya Allah, beliau nelpon terus bilang sudah ada pakarnya di atas, ada guru-guru kita. Enggak Bang, ke atas juga karena dicariin katanya. Udahlah, gabung di sini ya. Mohon maaf kalau misalnya saya mengganggu suasana. Nah ini saya tidak mengikuti perkembangannya. Sudah sampai di mana? Oh, ini Gurunda, ini. Jadi alasan yang paling membuat susah untuk hijrahnya kepada Islamnya itu keluarga, gitu. Lanjut. Masya Allah. Oke, baik. Tapi udah yakin bahwa Rasulullah itu adalah Nabi? Belum? Nabi Muhammad SAW maksudnya. Silakan Miu. Gimana pertanyaannya Bang Suma? Udah yakin atau sudah ada sedikit iman, kepercayaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Atau memang belum sama sekali, lantas kemudian keluarga yang dijadikan sebagai alasan utama? Jadi begini, dari dulu kan di Kristen kita selalu dibilangin ya sama Pak Pendeta kalau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cuman yang saya yakini secara pribadi saya baca di Alkitab kalau Yesus berdoa kepada Bapa. Waktu Yesus disalib pun dia juga berdoa kepada Bapa. Jadi saya pribadi percaya, dari dulu saya percaya kalau Allah Bapa itu sebenarnya lebih berkuasa jauh daripada Yesus.
Iya. Gitu. Dan baru saya tahu kan, ya mungkin sekitar seminggu 2 minggu ya, kalau misalnya yang di Alkitab itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus. Iya. Nah, Oke. ya, Oke. Jadi pada intinya kemudian kalau sudah ada konsep Tuhan Yesus di kepala, berarti saudara-saudara yang lain yang masih melebur kepercayaannya bahwa Yesus itu Tuhan, artinya kan mereka sudah pada posisi yang salah. Gitu ya? iya, Oke. Nah, kalau meyakini bahwa yang Tuhan itu adalah yang mereka sebut Bapa, apa cerita Bapa atau apa firman Bapa atau apa perkataan-perkataan nabi orang-orang Yahudi ketika bercerita tentang Yesus? Yesus ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Bapa untuk menceritakan kepada Bani Israel tentang datangnya nabi penutup. Berarti kalau adik percaya kepada sang Bapa, kudu wajib membuka hati terkait dengan ucapan-ucapan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru tentang ucapan Yesus akan datangnya seorang penolong lain. Berarti ada runutan daripada pengutusan para utusan para nabi yang diutus oleh sang Bapa. Contoh nih. Kita bicara sederhana aja dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, ini rananya langsung. Saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran surah As-Saff, di situ Nabi Isa, ini kita berbicara Nabi Isa dulu, baru nanti kita bicara mengenai Yesus. Dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iskal Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadai minat Taurah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau Nabi Isa datang mengajarkan kemudian orang Yahudi ahli Taurat untuk kembali kepada Taurat dan mempersiapkan diri bahwa kelak akan datang seorang nabi setelah beliau bernama Nabi Muhammad. Itu dulu poinnya. Al-Quran ini apakah pepesan kosong atau memang ada? Maka mari kita cari. Mata kita tertuju kepada Yeremia 28 nomor 9. Di sini jelas dan tegas dikatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu sudah tergenapi, maksudnya sudah terjadi, benar-benar sudah terkabulkan, maka barulah ketahuan nabi yang tadi ditolak oleh umatnya bahwa ternyata nabi itu benar-benar adalah utusan Tuhan. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, Tuhan di dalam kitab Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan kepada Nabi Yeremia mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Berarti nabi yang bernubuat tentang shalom, pada saat dia datang ke atas bumi kepada umatnya, nabi ini ditolak. Pertanyaan kita nih, pertanyaan saya, apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel ditolak Bani Israel atau diterima sebagai nabi selayaknya Nabi Musa? Coba kita jujur. Ditolak. 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 Apakah kemudian orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha datang menguatkan kembali kepada ahli Taurat? Wahai ahli Taurat, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Ada enggak upaya dari Kristen secara keyakinan, secara aliran kepercayaan? Wahai orang Yahudi, yang kalian tolak itu adalah nabi. Enggak ada. Kenapa? Karena karena Yesus bagi Kristen adalah Tuhan. Tidak mungkin orang Kristen datang ke Yahudi
di sinagoge tempat ibadah orang Yahudi mengatakan, wahai saudara-saudara, rabi-rabi, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi, dengarlah oleh kalian, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Kenapa para pendeta pastor tidak ke situ? Kenapa? Kenapa justru Islam yang datang mengajarkan kepada ahli Taurat orang Yahudi dan Nasara, wahai Bani Israel, sesungguhnya orang yang lahir tanpa ayah yang diutus kepadamu itu adalah Nabiullah wa Rasulullah. Maka Yeremia mengatakan, apabila seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maksudnya ramalan Yesus itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Yesus itu ternyata benar-benar diutus oleh Tuhan. Sekarang, siapa yang menggaungkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi kepada Bani Israel? Kalau dalam Al-Quran, Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Setiap bertemu orang Yahudi, wahai Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu adalah Nabiullah. Orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasara, pada saat itu beriman kepada ajaran Rasulullah bahwa ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu, menurut Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi dan Rasul. Mereka pelajari Bible, plak, ternyata bertaburan data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Nabi. Bahkan Yesus sendiri mengaku Nabi, mengaku Rasul. Nah ini penggenapannya. Di mana Nabi itu? Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang tentang damai sejahtera, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 14 nomor 27, apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam bahasa Yunani, irana. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Dalam bahasa Arab, salam atau Islam. Itu jelas itu. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Al-Quran datang, seruannya kemudian, ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami kepadamu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Barang siapa di antara kalian yang ingin menuju kepada keselamatan, maka ikutlah kepada Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi, bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Coba Anda baca baca Talmud. Di situ oknum ini disebut binatang, orang yang tidak layak disebut manusia, hasil zina, direbus dalam neraka, dalam tinja yang mendidih, bla 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 dan seterusnya. Ditolak. Tapi begitu Nabi yang dinubuatkannya itu datang, maka barulah mereka tersadarkan, ternyata beliau benar-benar adalah Nabi. Tapi karena tegar tengkuk, tetap saja Yesus itu ditolak. Jadi kalau saudara saya ini, saudari saya ini itu adalah Tuhan, berarti sudah membenarkan ajaran Islam. Nah sekarang permasalahannya, Nabi yang dinubuatkan Yesus itu, yang mengajarkan damai sejahtera itu dia minta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seorang penolong lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Ini aku akan minta, berarti Tuhan Yesus minta kepada Sang Tuhan untuk supaya diutus seorang penolong lain setelah beliau. Kalau Paulus, nggak mungkin. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Yang lain Lukas, Markus nggak mungkin, karena mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah coba direnungkan. Kalau perintah Bapa yang datang di dalam Bible pun ditolak, ajaran Yesus pun ditolak, lalu ada ini hendak kemana? Di Kristen Yesus Tuhan. Sementara bagi Yesus dia bukan Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah anak manusia. Bahkan ketika ditanya,
siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang mengajarkanmu bahwa aku adalah anak manusia. Jadi jelas itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Hanya ada di dalam Islam. Yesus menurut Islam yang adalah nabi atau rasul yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok nabi utusan Tuhan spesial untuk Bani Israel. Sedangkan adik saya ini bukan Bani Israel. Atau begini, ada penolakan barangkali. Kalau dikatakan bahwa Yohanes 14 ini Yesus minta seorang penolong lain bukan Nabi Muhammad, mungkin adik saya pernah mendengarkan dari pendeta, siapa penolong lain tersebut kalau bukan Nabi Muhammad? Silakan, mari kita sharing. Silakan. Ya, terima kasih Bang Huma. Ya, Gini, silakan Dek. Ya. dia masih gimana ya? Dia masih ada kesibukan, tapi dia masih mendengarkan kok Bang Suma. Dia masih belum bisa jawab, dia lagi sikat gigi. Oke, baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaan kalian tidak lebih baik dari ahli Taurat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 20. Sekarang mari kita lihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kenabian, dari aspek kitab suci, dari aspek ibadah. Mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Itu dulu. Percayalah kepada ucapan Yesus bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah sekarang tengoklah. Dari segi agama umat Islam itu, dari segi ibadah, kekompakan, arah ibadah. Coba. Dari aspek mana Kristen lebih bagus keagamaannya daripada Islam? Dari bentukan, dari arah ibadah saja umat Islam itu cuma satu. Begitu indahnya. Andai saja ada ini naik ke atas, pakai teropong lihat ke bumi, begitu umat Islam kemudian sujud menghadap ke satu titik, maka seluruh dunia akan sujud terlihat dengan nyata. Indah sekali. Allahu Akbar serentak dari timur sampai ke barat. Begitu juga kemudian ketika mereka bangkit dari sujud, indah sekali. Andai saja bisa ke atas menggunakan teropong, lihat bagaimana di atas bumi ini umat Islam itu beribadah kepada Tuhannya. Itu dikatakan, kalau agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Kalau percaya kepada Yesus, yang bahaya kalau nggak percaya. Kalau tidak mendengar Yesus itu bahaya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan berarti apa yang Yesus katakan itu harus diaminkan. Nah, hidup keagamaan harus lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata, lebih nyaman, lebih indah daripada ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Coba kita ke masjid. Besok hari Dinda Andreas ini udah tahu. Begitu masuk ke masjid, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum serentak. Tak ada pejabat, dia belakangan. Siapapun yang duluan, dialah yang di hadapan Tuhan lebih dulu di barisan depan. Pejabat apapun kalau datang belakangan, tetap aja di belakang. Apalagi kalau sudah berjalan sholat, gak boleh diganggu. Nah, masuk ke gereja, yang duduk paling depan, walaupun pengkhotbah sedang berkhotbah atau pengkhotbahnya lagi nyanyi,
atau jemaatnya lagi nyanyi, begitu masuk presiden, pasti sambil nyanyi kah, sambil khotbah kah, tetap aja presiden meluncur ke depan. Coba ke masjid, temukan masjid, lihat di sana kumpulan orang-orang barisan bawah, kalangan bawah lagi sholat, sementara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, atau rakaat berapapun itu, begitu presiden Indonesia masuk, dia nggak boleh masuk sampai tembus ke barisan paling depan, nggak bisa. Barisan kedua, dia harus berada di barisan terakhir. Itu Islam. Jadi di mata Tuhan tak kenal pangkat. Yang dikenal itu adalah ketakwaan, hati, kalbu. Siapa yang lebih dulu berada di masjid, salat mereka haram hukumnya diganggu salatnya. Siapapun yang datang, meski seorang presiden sekalipun, tak boleh. Seorang presiden harus paling belakang berdiri, meskipun dia 01 di negara ini. Itu di Islam. Betapa indahnya itu. Artinya di mata Tuhan semua manusia itu sama. Tapi coba jujur aja, di gereja gimana? Kalau ada orang yang kaya, atau ada orang yang dihormati, atau ada tokoh agama, atau tokoh pemerintahan dan seterusnya, begitu lagi ibadah masuk mereka, sudahlah, jemaat yang biasa disuruh lengser, minggir, beliau di depan. Kalau di Islam itu tak dikenal. Nah inilah Yesus katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada tambahan pada saudara-saudara, guru-guru saya, silakan. Iya Bang Suma, terima kasih. Ini yang menjadi kendala sekarang kan pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok ini pasangan saya tetap kekeh dia mau ke gereja? Padahal saya sudah bilang Yesus pun cara beribadahnya, bersembahyangnya itu dengan sujud. Tetapi orang Kristen kan mereka gimana cara beribadahnya? Malah tepuk tangan, joget-joget, malah pakai jas, pakai apa alat musik segaban itu loh. Itu bukan yang diajarkan sama Tuhan. Tetapi tetap saja mungkin dia ngerasa malu ya untuk sujud. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama kekasih saya ini. Iya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, kalau mengasihi beliau, harus kemudian melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, lalu berdiri, sujud, berdoa. Nah, harus ada agama yang lebih baik daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hidup keberagamaan berdasarkan ahli Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Berarti Yesus beribadah berdasarkan hukum Taurat. Kalau Yesus hanya maju berdiri, lalu dia sujud dan berdoa, hidup keagamaan harus lebih baik dari ini. Nah, mari kita lihat siapa yang lebih baik cara ibadahnya dari Yesus. Ada nggak sujud di Kristen? Tak ada. Di Islam ini lebih baik. Islam lebih baik. Terus yang kemudian yang harus saudara adik saya ini pikirkan, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, menyembah di hadapanku. Kalau cinta kepada Bapa, cinta kepada Yesus, satu-satunya cara ibadah hanya sholat. Karena perintahnya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Akan datang. Berarti cerita tentang nubuah.
yang akan terjadi. Yesus Matius 26:39, dia maju ke depan, lalu sujud, lalu berdoa. Siapa yang melakukan kesempurnaan ibadah kayak gini? Hanya di Islam. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan, percuma mereka memuji dengan, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba, siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen ke gereja menyembah Yesus? Ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Tak ada, perintah manusia. Perintah manusia. Natalan ada perintah Bapa, ada perintah Yesus, perintah manusia. Memperingati Iya, betul, kematian Bang. Yesus. Iya, silakan, silakan. Iya betul, memang di Alkitab pun nggak ditulis kalau sebenarnya umat Kristen diwajibkan untuk ke gereja tiap hari Minggu. Nah, lalu Ya udah, ya nggak tahu. Kan diajarin dari kecil kayak gitu. Ya itu dia makanya. Makanya Lah kok gitu? Minggu Kak, setiap minggu kita Iya, juga silakan. kita pergi ini beribadat setiap minggu. Kok bilangnya nggak ada sih? Dicatat ada, temu makanya baca Bible-mu. Enggak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ini sudah sering saya ulas, bahkan beberapa pendeta pun kabur dari materi ini. Al-Quran tidak akan pernah mungkin bohong. Sabar dulu. Coba dibuka Bang Juma. Kalau benar, Iya. kalau benar Coba. Unsuma mau menjelaskan. Sebentar dulu, diam dulu. Lu kalau ngomong sakit ya, lu ngomong sakit, diam. Sabar ya, sabar. Al-Quran kami itu kalamullah. Kami yang meyakini Al-Quran itu perkataan pencipta alam semesta yang maha tahu. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah maha tahu. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wala yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak mau ikut. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kata Quran. Mari kita buktikan. Wahai para pendeta, wahai para pastor, wahai sarjana-sarjana STT. Al-Quran mengatakan bahwa kalian secara berjamaah, berkelompok secara agama, beribadah hari Minggu hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Betul tidak? Kalau salah Al-Quran ini, berarti ada perintah Yesus atau ada perintah Bapa ibadah hari Minggu. Ada perintah Bapa, ada perintah Yesus beribadah menyembah kepada anak Maria. Ada perintah Bapa makan babi, ada perintah Bapa tidak bersunat. Kalau Al-Quran keliru. Sayangnya Al-Quran betul. Coba Anda pulang ke rumah, tanya emak, tanya bapak. Bapak, yang ngajarin kita ke gereja menyembah Yesus itu siapa? Ada dalilnya tidak? Kok kita harus ibadah Minggu? Ada dalilnya tidak? Mau sampai bulu halisnya gugur semuanya, tidak akan pernah ditemukan jawaban itu di Bible. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka semua melakukan pemujaan kepada saya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, kalau Al-Quran salah, Nabi Muhammad salah, tolong tunjukkan dalilnya ibadah Minggu di dalam Bible. Ayo. Tidak akan ada. Lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Dia tidak pernah baca kitab Ibrani, dia tidak pernah baca kitab Aramaik, dia tidak pernah baca kemudian kitab Yunani. Kok dia bisa tahu? Artinya ini adalah pesan ilahi yang maha melihat dan yang maha mengetahui, menyampaikan wahyunya kepada beliau, sampaikan kepada manusia bahwa di luar Islam yang melakukan ibadah itu bukan perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka kalau ditanya pun bingung. Ini fakta real. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan bagi mereka yang paham Quran. Orang yang tidak paham Quran aja yang murtad.
Tapi yang paham Quran tidak mungkin, karena fakta real, terlihat, realita, nyata, fakta. Al-Quran itu terjabar dengan sendirinya. Nah, kalau saudara pengikut mengatakan ada dalilnya, ayo kita kasih waktu 1 menit. Tinggal sebut, saya bacakan. Bang Simon, boleh saya tanya ayat Ya. Alkitab ini? Silakan, silakan. Saya kan buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Iya. telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa tolong dijelaskan nggak kenapa di Bible ditulis kalau kita tidak percaya kepada anak tunggal Allah, kita berada di bawah hukuman. Oke, baik. Baik. Jadi di Islam itu hanya ada hanya ada satu nabi yang kemudian diceritakan lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Sekarang, ketika adik saya ini membawa Yohanes 3, percaya, itu kecaman. Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal, malah dia akan mati di dalam dosanya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 juga ada. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan muncul, siapa yang percaya ucapan Yesus ini? Islam atau Kristen? Kristen. Enggak mungkin. Kalau Kristen percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, maka Kristen tidak akan mungkin menyembah Yesus dan mengaku sebagai pengikut Yesus. Justru orang Kristen percaya bahwa Yesus itu diutus untuk dunia. Sementara Yesus mengaku, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam percaya kalau dia itu adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Nah, saudari tadi membawa Yohanes 3. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kami percaya. Umat Islam percaya dia adalah utusan kepada Bani Israel. Tolak ukurnya di mana? Yohanes 11 nomor 42. Coba kita baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Yesus mengatakannya supaya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Umat Islam tak ada kemunafikan. Sekali umat Islam beriman Isa adalah utusan Tuhan, tak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dia adalah utusan Tuhan. Kalau Kristen beda. Wahai saudara Kristenku, ya Bang Suma, percayakah Anda Yesus itu utusan Tuhan? Oh, percaya kali pun. Mari kita buktikan kemunafikan dan kebohongan mereka. Masuk ke gereja hari Minggu, yang mereka sembah siapa? Yesus. Mereka menyebut Bapa, mereka menyebut Roh Kudus, tapi endingnya Yesus. Pasti Yesus yang mereka sembah. Padahal Yesus mau nggak dipercaya sebagai Tuhan? Tak ada. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, aku bukan utusan Romawi, aku bukan utusan Yunani, tapi aku adalah utusan Sang Pencipta alam semesta. Goyang enggak iman Islam di situ? Enggak. Tetap aja umat Islam mengatakan memang betul kok. Dia yang datang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang diberi hikmat Injil. Kami yakini sepenuh hati beliau adalah Rasul utusan Allah. Berarti yang memperoleh hidup
menurut Yohanes 3, umat Islam dong ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penipu itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kalau orang Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, percaya enggak kalau Yesus itu manusia? Oh, percaya kali. Percayanya kayak mana? Oh, sampai ke langit ke-7 percaya kami. Mari kita lihat. Diam-diam kita ngintip di gereja hari Minggu. Oh, Tuhan Yesusku yang baik. Yeay. Tanya, percaya dia datang sebagai manusia, kok jadi Tuhan? Berarti munafik. Munafik. Mulut berkata Yesus manusia, tapi hatinya, kalbunya, imannya, kepercayaannya, Yesus adalah Tuhan. Yang kayak gini masuk surga? Gak mungkin. Orang munafik tak ada surga baginya. Pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Hanya umat Islam yang teguh pendirian terhadap itu. Nah, bagaimana dengan imannya umat Islam ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Ingat Adinda, Yesus datang bukan kepada Roma, bukan datang kepada Indonesia. Yesus datang kepada Yahudi. Yahudi adalah umat Yesus di mana Yesus diutus. Kelompok di sana ada 2, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Yang menerimanya sebagai Mesias atau Al-Masih, atau orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang dijadikan sebagai nabi. Yang golongan Kristen belum ada. Yesus datang menemui kaumnya, umatnya terpecah menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang menerimanya sebagai Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua adalah yang menolaknya. Yang mendirikan agama Romawi, Katolik Romawi ini adalah yang menolak Yesus. Makanya Yesus datang. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia katakan begini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, mujizat itulah, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apa maksudnya? Mujizatnya Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan inilah yang menjadikan orang-orang Kristen mempertuhankan anaknya Ibu Maria. Padahal menurut Yesus, justru mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah umat Israel ini bersaksi kalau dia utusan Tuhan, bukan anak zina. Jadi yang benar imannya terhadap itu adalah umat Islam. Terakhir, Yohanes 17 nomor 8. Ini pengakuan Yesus nih. Apa kata Yesus? Coba adik buka di sini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel, murid-muridnya yang asli. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang asli menerima segala firman dari Yesus yang menjadi jatahnya dia untuk ia sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Mereka semua percaya bahwa Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Bukan tukang sihir, bukan penyesat, bukan anak zina, bukan anak haram, bukan makhluk terkutuk, tetapi benar-benar betul-betul Yesus ini
utusan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mesias yang mereka tunggu ada utusan Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia benar-benar orang yang mereka tunggu. Tapi mereka tolak. Makanya tadi Yeremia 28 nomor 9, apabila Nabi itu bernubuat tentang damai sejahtera, dan apabila nubuatannya itu sudah digenapi, barulah mereka percaya, barulah mereka tahu bahwa ternyata Nabi itu benar-benar utusan Tuhan. Saya kira jelas, Dinda, kalau apa yang saya sampaikan ini dipakai ditelaah akal kita untuk memahami dan mengimani. Demikian. Silakan yang lain. Atau masih ada pertanyaan? Terima kasih atas penjelasannya Bang Suma. Mungkin itu Baik. dulu yang saya tanyakan. Ya, Siap. terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi nanti disiapkan aja pertanyaan Dinda, karena kenapa? Jarang laki-laki sebelum menikahi wanita itu memperhatikan keselamatan akhiratnya. Orang Kristen saya bisa taruhan. Ini tantangan buat orang Kristen se-Indonesia lah ya. Tolong tunjukkan di dalam Bible bahwa pernikahan yang diikat di gereja itu akan sampai sehidup semati ke surga. Ini tantangan. Kalau ada pendeta pastor yang bisa membuktikan bahwa di dalam Bible ada ikatan suami istri sampai ke surga, maka saya berhenti menjadi apologet. Hanya di Islam dikatakan oleh Allah, sang suami harus menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti seorang suami yang baik, calon suami yang baik adalah dia yang menginginkan bersama, bukan hanya sampai dunia ini saja. Berapa usia kita? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, paling juga santer-santer 90 tahun. Selamat tinggal dunia. Habis itu kita kemana? Bahagia kita di dunia. Siang malam kita bekerja, membesarkan anak, happy-happy. Begitu meninggal tidak ketemu lagi. Jadi diantar mayatnya ke pemakaman itu adalah pertemuan yang terakhir, dan tak akan pernah lagi ada pertemuan. Apa artinya kayak gitu? Tapi kalau di Islam tidak. Al-Quran mengatakan jannatu adni yadkhulunaha mazurriyatihim, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan istri-istri mereka, suami mereka, anak mereka, cucu mereka. Itu dalam Al-Quran. Berarti kita dengan istri kita, dengan anak kita berkumpul di surga bersama-sama. Subhanallah. Dalil kayak gini ada nggak di Bible? Nggak ada. Tapi ajaran kasih. Nggak boleh 2 istri, nggak boleh 3 istri, harus 1. Tapi untuk apa setia di dunia, tapi nggak sama di akhirat? Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita di Islam, fawahida, dikatakan oleh Allah, cukup 1. Dan tak ada dalil di dalam selain Al-Quran yang mengatakan istri itu cukup 1, hanya di Al-Quran. Di Bible tidak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta. Sudah berapa banyak pendeta yang saya tantang, tunjukkan dalilnya. Laki-laki wajib hukumnya beristri 1 dalam Bible. Bahkan saya bisa menunjukkan fakta akurat bahwa Yesus mengajarkan poligami baik di dunia maupun di surga. Saya bisa buktikan dalilnya itu. Tetapi kalau dikatakan cukup 1 istri, itu tak ada. Di Bible itu tak ada. Ada perintahnya cukup 1 istri, tapi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Nah, hanya di Islam. Jadi Adinda, Anda mencari seorang laki-laki yang memperhatikan akhirat, saya rasa itu sulit. Jarang ditemukan laki-laki di zaman modern ini
belum menikah sudah mencanangkan keselamatan surga untuk calon istrinya. Jarang sekali. Jadi kalau belum beristri saja dia sudah mencintai kita dunia dan juga kehidupan berikutnya, bagaimana kalau sudah menikah? Ini islami kali keluarganya pasti. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha pastinya. Subhanallah, jarang kita temukan itu terjadi. Jadi di Islam, kewajiban suami menjaga keluarganya di dunia, menjaga keluarganya di akhirat. Islam bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, bersama dengan ayah, ibu, kakek, cucu dan seterusnya masuk bersama-sama ke surga. Hidup berkeluarga di sana. Sedangkan kalau Kristen, ada yang lucu nih. Saya tanya sama seorang pendebat Kristen, saudara, ya kamu cinta istrimu? Cinta kali pun. Sampai kapan? Sampai dunia memisahkan kita. Cuman segitu aja. Iya. Kalau dia duluan meninggal, terus kamu pasti rindu kan saat-saat bersama, saat-saat susah, saat sulit, tertawa bersama. Kamu rindukan keadaan itu? Ya. Apakah itu akan terulang? Enggak. Enggak lagi. Jadi enggak ketemu lagi nanti? Enggak, karena kami sudah berbentuk roh. Jadi buat apa? Kalau di Islam kagak. Islam rumah tangga yang ada di dunia akan terus dalam kehidupan surga bersama dengan pasangan-pasangan kita, dengan anak-anak kita. Subhanallah. Dan di Islam sudah ada jaminan surganya. Kalau di Kristen ditanya, wahai saudara Kristenku, ada nggak jaminan surga buat Kristen dari Yesus? Tak ada. Tidak akan ada ditemukan. Bahkan jaminan neraka untuk Kristen itu ada. Di mana jaminan neraka untuk Kristen? Tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, Mar, Kurios, Lord akan masuk ke dalam surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah kehendak Bapa nyembah Yesus? Tidak. Kehendak Bapa ibadah Minggu? Tidak. Saya kira begitu, Dinda. Ya, Maaf kalau kepanjangan. Matius 7 berapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu dalam sehari ini sampai besok. Habis itu kalau saya keliru, menurut Adinda saya salah tafsir, silakan naik kita tanya jawab lagi. Saya buktikan, saya tidak akan pernah salah tafsir tentang itu. Kristen memang diwariskan neraka. Saya pastikan itu ya dan yes. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ Yesus sudah mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian menyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang dikutuk oleh Allah. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Sudah dinyatakan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, berarti ada penyakit. Nah, supaya sembuh penyakitnya, pelajari Bible mendalam. Pelajari Bible mendalam. Jangan dengarkan doktrin dan dogma melulu. Pelajari Bible. Karena Bible itu yang akan mengantarkan kalian kepada Islam. Saya ulang, saudara-saudara Kristen, pelajari Bible dengan mendalam, dengan pendekatan akal. Jangan dengan doktrin, dogma melulu yang didengar. Belajar sendiri Bible. Ya, senjata yang kalian gunakan untuk pelajari Bible, akal. Harta yang paling berharga bagi kita manusia yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Itulah harta yang paling berharga yang membedakan kita dengan binatang, akal. Maka fungsikan akal ini untuk mencari kebenaran. Pelajari Bible dengan benar-benar. Jangan pelajari Quran dulu, pelajari Bible. Tapi dengan satu syarat, akal yang dipakai filter untuk menelaahnya. Pakai itu. Insya Allah Bible akan mengantarmu kepada Islam. Itu aja. Itu pesan saya kepada adik ini. Pelajari Bible dengan mendalam menggunakan akal. Insya Allah Bible justru akan mengantar Anda kepada Islam. Kami akan menyambut
dengan baik, dengan damai sejahtera. Demikian untuk sementara. Mungkin ada ini mau istirahat. Silakan. Atau ada masukan saran dari guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Mantap penjelasannya Bang Joma. Terima kasih Guru Nap, mantap. Sangat sedap. Lanjut Bang Andi, mungkin ada tambahan dari Bang Andi atau Ustaz Hanafi? Kalau saya sih nggak dari nambah, kawan-kawan Mbak. yang lain. Yang sekarang ini Mbak Miu, kita kasih tahu dia gimana penjelasannya Bang Joma. Ada yang mengganjal atau apa? Silakan Mbak Miu. Ya, saya akan pelajari Matius 7 ayat 15 sampai 23 hari ini. Saya udah baca sih, sekarang saya lagi buka Bible juga. Ya, saya tadi sudah menyimak dengan apa yang dikatakan Bang Suma, malah dari berbagai ayat Alkitab yang dia sebutkan. Saya coba pelajari hari ini juga. Nanti gimana-gimana ketika saya ada penjelasan lagi, saya ada pertanyaan lagi, saya bakal tanyain. Ya mungkin untuk saat ini saya akan mendalami dulu apakah isi Bible ini memang benar atau tidak benar. Saya akan coba ikuti arahan Bang Suma, saya akan belajar Bible dulu agar saya tahu mana yang betul dan mana yang enggak. Terima kasih. Mbak Miu nggak nanya Bang Joma, Ya, apakah Masya yang ada Mbak Miu nggak nanya Bang Joma, apakah di dalam Bible itu firman Tuhan atau bukan? Itu harus dijelasin dulu loh. Yang saya tahu itu waktu itu sempat Andreas info sih kalau Paulus itu kalau nggak salah nulis beberapa ayat ya, maksudnya beberapa kitab seperti Matius, Markus, betul apa enggak ya? Yang itu yang nggak benar. Silakan Bang Joma. Jadi gini, Nabi Musa yang kita imani dan kita percayai menerima kitab melalui malaikat. Al-Quran menyatakan itu dan juga Torah menyatakan itu, dan kemudian digenapkan kisah para rasul 7. Kita beriman kepada itu. Kristen, Yahudi, Islam beriman kepada keadaan itu. Nabi Musa menerima kitab Torah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad menerima Al-Quran juga dari pernyataan Rohul Kudus, Malaikat Jibril. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu tidak ada pernah datang kemudian kepada mereka jangan malaikat. Yesus kepada penulis Lukas, Yesus tak pernah datang. Kepada penulis Markus, Yesus tak pernah datang. Kepada penulis kitab Yohanes, Yesus tidak pernah datang kepada dia. Begitu juga Matius. Penulis-penulis 4 kitab kanonik ini itu bukan murid Yesus, dan saya bisa buktikan melalui Bible itu sendiri. Apalagi Paulus. Paulus menuliskan 13 buku. Dan ada satu buku di dalam iman Kristen, yaitu Ibrani, yang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak diketahui siapa penulisnya. Itu masalah besar itu. Masalah besar, yaitu kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini tidak ditahu siapa penulisnya. Sampai hari ini. Sebuah agama, ada sebuah kitab, masuk ke dalamnya, tidak ditahu penulisnya. Sedangkan yang ketahuan penulisnya seperti Lukas, Markus, ini 2 ini ketahuan penulisnya. Paulus ketahuan juga. Petrus tidak ditahu siapa penulisnya. Secara tradisi dikatakan Petrus, tapi saya yakin itu bukan Petrus. Kenapa? Karena isinya ditujukan kepada non-Yahudi. Sementara Petrus diutus bukan kepada non-Yahudi. Bahkan Paulus sendiri mengakui, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Berarti 1 Petrus, 2 Petrus bukan tulisan Petrus. Kemudian apa lagi? Yohanes. Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Yohanes Zebedeus bukan. Kitab Matius juga bukan tulisan Matius, Lewi, murid Yesus, bukan. Untuk membuktikan bahwa Matius bukan tulisan murid Yesus, baca Matius 9 nomor 9. Untuk membuktikan bahwasanya Yohanes bukan tulisan Yohanes anak Zebedeus, baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Ketahuan, terungkap semuanya. Sedangkan pola yang terakhir yang kita gunakan secara akal adalah
hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penulis Yohanes berdasarkan Yohanes 21 nomor 24 25. Dia kata Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan, telah aku berikan. Dalam bahasa Yunani, didomi, telah kuserahkan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Sekarang permasalahannya adalah kalau firman yang Yesus terima selama 3 tahun masa penginjilan, hanya ada satu murid yang tertulis menerima segala firman itu. Siapa? Filipus. Markus 14 nomor 1. Ketika Yohanes tertangkap, Yesus bersama Filipus pergi ke tanah ke Galilea, mengajarkan Injil Allah. Nah, Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul 8, setelah Filipus diajak oleh Yesus, Filipus juga memberitakan Injil Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sudah menamatkan murid-muridnya sebelum dia terangkat. Yesus sudah menyampaikan segala firman-Nya sebelum Yesus terangkat. Dengan demikian, Paulus memulai menulis tahun 52 ke atas sampai tahun 60 sekian. Ada jarak 20 tahun dari tamatnya murid-murid Yesus menerima firman sampai kepada Paulus menulis surat-suratnya. Artinya kalau firman yang diserahkan Yesus kepada muridnya dan muridnya ini termasuk Paulus, dan Paulus menulisnya nanti di tahun 52 ke atas, berarti isi 13 buku ini adalah hafalan Paulus. Karena Yesus sudah memberikan segala firman, tapi Paulus tidak menulis pada saat itu juga. Paulus juga tidak hadir pada saat itu. Tetapi dia tuliskan nanti 20 tahun ke depannya setelah Yesus terangkat. Berarti kalau firman atau sabda Yesus yang tertulis dalam kitabnya Paulus, berarti Paulus ini adalah seorang penghafal. Karena 20 tahun selepas Yesus menyampaikan segala firman, baru dia tulis. Berarti dia menghafal. Benarkah Paulus itu penghafal? Tak ada sejarahnya Paulus itu menghafal. Padahal di dalam Galatia 1 nomor 11, Paulus mengaku dengan mulutnya, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Wadaw. Berarti dia penghafal. Oh bukan Bang Suma Kak salah. Jadi gimana yang benar? Yesus yang datang langsung kepada Paulus. Hah? Kapan itu? Pada saat dia menuju ke Damsyik. Bahaya ini. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah, sebab akan datang penyesat kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ulang, Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, akan datang penyesat dengan menggunakan namanya. Berarti Yesus palsu. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, tuh jelas itu, dari buahnya kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24, sorry bukan Matius 7. Matius 24. Murid bertanya, kapan itu terjadi wahai guru? Data 23 Yesus mengatakan, menjawab begini. Jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang
akan muncul dan akan melakukan mujizat agar sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, dia sendiri yang melihat cahaya. Dia sendiri yang melihat cahaya itu hanya ada di Damsyik. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Nah, apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti Yesus belum pernah datang. Setelah Yesus terangkat, dia tidak pernah datang. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis-penulis kitab ini, itu adalah. Coba kita lihat hasil penyelidikan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai kalian yang ada di Galilea, di tanah Yudea ini, apa yang kamu lihat Yesus terangkat ke langit itu? Dia akan datang ke bumi sama seperti kalian melihatnya terangkat ke langit. Berarti Yesus terangkat dengan jasadnya, turun ke bumi dengan jasadnya pula. Sementara yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, itu hanya suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana itu tergenapi? Kisah Para Rasul 22 nomor 6. Akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus asli atau Yesus yang beneran atau Yesus palsu ini? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus mengatakan dia harus pergi. Sebab kalau dia tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 6, supaya Bapa mengutus penghibur, penolong lain. Nah, apa yang terjadi? Yesus mengatakan ketika dia terangkat ke langit, maka yang datang setelah dia adalah penolong lain. Tapi apa kata Paulus? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu di Damsyik itu siapa? Yesus. Udah ketahuan. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi sebab kalau aku pergi saya tidak datang. Yesus tidak mengatakan begitu. Yesus harus pergi sebab kalau tidak pergi maka penolong lain itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang bukan Yesus. Tapi ternyata Paulus salah data. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus yang datang. Setelah Yesus pergi, Yesus lagi yang datang. Enggak gitu. Yang datang Yesus palsu, Mesias palsu. Waspadalah, sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi jika ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mesias ini adalah Yesus. Sebab kedatanganku yang kedua kalinya nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu di dalam Matius 24. Matius, kok saya jadi lupa? Matius 15. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Tolong diingatkan kalau saya hilap, teman-teman, adik-adik sekalian. Saya kira begitu, Dinda Miu. Mudah-mudahan materi kita bisa kita lanjutkan di besok-besok. Ya, karena kalau semuanya diutarakan nanti mumet juga otaknya adek ini. Pelajari aja dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengusir orang yang mempertuhankan dirinya berdasarkan Matius 7, 15 sampai nomor 23. Ingat di sana di data 16-nya, data 17-nya dikatakan ada 2 pohon. Pohon baik akan menghasilkan buah baik. Pohon buruk akan menghasilkan buah buruk. Pohon baik ini akan masuk ke surga. Pohon yang tidak baik ini
Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Itu adalah pohon yang buruk. Pohon yang buruk bukan cuma buahnya yang dibuang dan dibakar, tapi batangnya pun harus ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba Anda ini baca di data nomor 17-nya. Di data 21-nya lebih pasnya. Dua-duanya, dua-tiganya, endingnya orang-orang Kristen diusir ke neraka. Ingat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bahasa Ibrani kejahatan itu ra. Nah, di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalilnya jelas. Terakhir, paling lama 1 menit sebelum saya pamit. Terakhir Indina, terakhir. Kalau ada waktu luang, nanti baca di dalam Matius 23 nomor 15, atau kita awali dari nomor 2. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah perkataan-perkataan mereka, tapi jangan kalian mengikuti kelakuan-kelakuan mereka, sebab mereka berkata tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, kata Yesus. Nah, Kristen hari ini, paling cantik, paling indah, paling bagus. Kalau cerita tentang Taurat, dialah yang punya Taurat itu. Tapi apakah mereka mempraktekkan? Tidak. Tidak sama sekali. Yesus mengatakan, jangan kau ikuti mereka. Baca nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Artinya kata Yesus, ada orang ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik, meninggalkan Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang menjadi pengikutnya, tapi setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka, lalu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Pertanyaannya, orang Farisi mana yang mendirikan agama di luar Yahudi setelah dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan? Orang Farisi mana? Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Aku adalah orang Farisi tulen. Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, masuk ke dalam agamanya, lalu dijadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Siapa ahli Taurat, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya? Siapa itu? Menjadikan orang-orang ini menjadi penghuni neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ternyata orang Farisinya adalah Paulus. Paulus inilah yang menjadi tokoh dari sekte Nasorios. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Artinya Paulus ini adalah tokoh Kristen. Berarti orang Yahudi, ahli Taurat, yang orang Farisi, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk ke dalam pengikut agamanya adalah Paulus. Karena orang Yahudi bukan dikatakan di situ, hanya Paulus yang disebut sebagai orang Nasorios. Kisah Para Rasul 24 nomor 25. Sekira begitu, Dinda Miu, ya sekedar materi edukasi kita ya, untuk mengingatkan saya juga, anak-anak saya, keluarga saya, untuk menjauhkan diri dari ajaran Kristen. Begitu juga teman-teman yang ada di bawah. Adik tinggal pelajari Bible mendalam, sekali lagi pelajari sedetail mungkin dengan menggunakan pendekatan akal. Ya, baik, mudah-mudahan bisa terima sampai kasih, kepada Yang poin kuna. Iya, makasih sama-sama. Silakan Dewan Guru yang lain untuk diambil alih. Saya buat kopi campur masaku dulu, silakan. Siap, terima kasih. Mantap. Ustaz, Nabil aja dong, kasih tahu Sia dikit, Ustaz. Apa yang mau ditausiahin? Intinya kita belajar dari guru kita Bang Zuma ya tentu
buat adekku dan juga yang paling penting buat seluruhnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke Islam itu. Karena apa? Lanjut ayatnya, qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Karena itu ya maaf, beribu maaf saya katakan, silahkan Anda mau menyembah anak manusia, silahkan mau menyembah sendal jepit, silahkan mau menyembah ban dalam, silahkan kancing baju Anda sembah, silahkan. Itu hak Anda, itu keimanan Anda, silahkan. Tugas kita di sini adalah menyampaikan kebenaran. Saya tidak sedih ketika ada orang-orang yang menyembah selain Allah, itu silahkan. Allah nggak rugi ketika nggak disembah oleh makhluk seluruh dunia, gitu loh. Tidak akan mengurangi kemuliaannya. Bahkan kalaupun satu dunia dari zaman Nabi Adam menyembah Allah, tidak akan menambah kemuliaannya Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Tapi kembali, saya sedih ketika ada orang-orang alim, orang-orang yang tahu kebenaran tapi dia terkunci mulutnya. Karena itu kebenaran itu harus kita keluarkan. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena ketika ada orang-orang alim, orang-orang berilmu terus diam, maka takutnya nanti yang berkoar-koar ada orang jahil. Akhirnya bisa ngomong sama semut lah, bisa ngomong sama burung lah, bisa ngomong sama ikan lah. Ini bahasanya jadi bingung nanti. Ujung-ujungnya ada orang-orang yang bisa ngomong pakai bahasa semut. Nah, itu repot lagi tuh nantinya tuh. Maka orang-orang alim, para guru-guru, para masyayikh harus ya upgrade, harus sampaikan kebenaran itu. Jangan sampai nanti orang-orang jahil tampil udah tersesat malah menyesatkan orang gitu loh. Dan itulah yang saya sangat-sangat miris kalau di akhir zaman orang-orang alim diam. Itu aja sih. Dan terus saja kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Lanjut guru-guru yang lain. Iya, saya minta izin dulu Pak Ustadz. Ini Miu mungkin izin istirahat dulu dia. Karena Tapi Pak, Bang Andreas baik-baiklah sama dia, jangan dikenceng-kencengin, jangan dipaksa anak orang. Iya. Jangan Iya, ribut Pak. lagi, masalah di rumah turunin salib ribut. Iya. Harus toleran juga lah, oke? Iya. Cuma kalau yang disalib Yudas kan repot juga Bang Handi. Tapi lu jangan nyalip pacar lu, nggak boleh. Oh enggak pernah. Pokoknya kalau nanti kalian mau menikah, kalau Mbak Yunia sudah memeluk Islam, insya Allah kami akan siap apapun permintaan Anda berdua. Amin ya Allah, amin. Kalau perlu Banjuma nanti menjadi wali nikah, saksi kita. Usaha Nabi sebagai penghulunya lah. Mantap ya. Bantu doa terus ya Bang Handi, Ya, insya Allah. Pak Ustadz dan sahabat-sahabat yang lain. Tetap semangat untuk mencari kembali kepada masing-masing. Mudah-mudahan ya minta tolong, jangan cuma minta tolong sama kami sudah berkoar-koar, Bang Zuma sudah habis-habisan menginformasikan semuanya. Ya minta tolong kepada Sang Maha Segala-galanya. Ketika minta tolong kepada Sang Maha Segala-galanya, dia bukan hanya memberikan petunjuk, tapi dimampukan untuk menjalankan petunjuk itu. Itu aja sih. Iya. Usaha Nabi siapkan jadi penghulu. Dari dulu kita siap gitu loh. Ya. Nambah juga nggak apa-apa Bang Andi. So. Tapi non ini ya gratis ya, penghulunya jangan minta duit ah. Free gratis, Ya, mana gratis. pernah sih kita pengen ini. Pokoknya semuanya free gratis kok. Masa. Banjuma siap ya, Banjuma jadi saksi. Insya Allah siap. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Di Islam itu nikah itu murah, yang mahal tuh gengsi sama adat. Gengsi betul. Masya Allah. Iya. Ya, kalau begitu kami berdua izin pamit dulu. Nanti mungkin besok saya akan join Koma lagi untuk belajar lebih dalam lagi tentang Islam. Untuk malam ini saya undur diri dulu kalau begitu. Si Mbak Miu ada yang mau disampaikan Mbak sebelum pamit? Silakan. Mungkin yang saya mau sampaikan, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih selama 3 jam ya saya ikut live ini. Ya, terima kasih untuk semua Ustadz, Bang Zuma, Sehat selalu Bang Indra, dan mudah-mudahan ya, tetap kiranya semangat Tuhan mencari kebenaran. memberkati. Ya, kiranya. Mbak aku lupa tadi waktu Anda mendengarkan diskusi lintas agama, Banjuma misalnya sama Kristen. Dulu pernah saya tanyain ke Mbak Andreas. Penilaian Anda itu jawaban mana yang logis masuk akal? Jawaban Banjuma kah, penjelasan Banjuma atau penjelasan pendetanya?
Jadi gini, untuk sekarang kan saya baru tanya beberapa hal ya, saya belum bisa menguasai semua hal. Cuman beberapa pertanyaan yang saya lontarkan itu, saya dengar jawaban dari Pak Ustadz, Pak Ustadz Hanafi dan Bang Handi, Bang Suma, itu make sense ya, masuk akal. Sip, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih udah menjelaskan ke saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan juga. Satu lagi, tadi saya mau tanya, siapa nama... Gua juga nggak apa-apa Bang Boy. Saya kalau bukan gara-gara Andreas saya udah tidur saya gini hari. Saya tuh jam 9 udah tidur biasanya, cuman gara-gara Andreas aja ini. Iya, saya juga udah tidur. atas waktunya, Pak. Sama satu lagi, nama malaikat, tadi saya lupa nanya, nama malaikat yang meniup sangkakala itu siapa tadi namanya? Malaikat Israfil. Siapa? Israfil. Israfil. Oke. Ya, Bukan jangan Lucifer suruh ya. nanti kalau Natalan si Israfil suruh niup. Ntar kalau Israfil Natalan niup nanti habis dunia. Nanti pas ini Mio pas nanti misalnya udah bersyahadat namanya Israfil ya, Mio Israfil. Jangan, lalu niup. Emang lu pikir si Luga niup trompet? Oke, terima kasih. Ya mungkin kita pamit dulu untuk malam ini. Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati. Sama-sama kami. Saya paling nanti akan lanjut komunikasi lagi sama Dinda Andreas ini kan. Dan kami juga sudah dipanggil Dinda sama Bang Zuma, berarti sudah tanda-tanda itu. Iya, sama ini ya, Mio. Nanti kalau misalnya pengen nanya-nanya Islam lagi, dicatat-catatin aja dulu berapa tuh sampai 20 30 pertanyaan, nanti naik, oke? Bisa seharian tuh kayaknya. Kita senang ditanya soalnya. Iya. Oke. Ya, kalau misalnya ada lagi pertanyaan saya pasti catat kok. Iya, sama seperti kayak kemarin kami seperti kemarin juga. Karena ada sekitar 7-8 orang di Komal saya dipanggil Dinda, itu mualaf semua. Kami dipanggil Dinda sama Bang Suma, berarti ya itulah. Dan Ya ada udah, informasi Andreas, Bang ayo. Andi, Kores. Ada Bikinin. informasi rahasia, Kores. Ya, apa? Ada orang yang lupa tiba-tiba WA gua dipanggil Dinda. Bagaimana Dinda gitu? Itu lebih parah lagi itu. Wah, itu pantat berdarah parah itu. Salah kirim, Ustaz Hanafi salah kirim. Waduh, ini harus di-ban ini. Ganti room. Yuk, Akhi Andreas bikinin Mio roti cane. Bakery. Saya sedikit korek. Ya, Oke, mau minta roti canenya sedikit. Oke. Nah, gini. Jadi apa yang disampaikan Bang Andreas dan dibenarkan oleh Bang Juma ya. Ini rugi loh orang-orang kalau tidak mendapatkan Andreas ini. Karena dalam Islam itu kenikmatan, kesenangan itu jangan cuma di dunia. Makanya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekiranya bahagia itu dunia sampai akhirat gitu loh. Makanya tadi pengakuan Bang Andreas itu saya pingin punya kekasih itu bukan hanya di dunia. Jadi dia harus menerima kebenaran yang sesungguhnya. Karena jadi andaikan mereka ini tidak jodoh gara-gara perbedaan, beruntung banget itu peduli bukan di dunia saja. Jadi Mbak Yamaha siapa namanya? Mio ya. Ini eman loh. Jangan ada Yamaha Mio, dia ingetnya motor dia. Jadi eman loh, angel loh. Bola laki-laki kayak gini nih ya. Dia sangat sedih tadi curhat. Saya pingin mempunyai kekasih itu bukan hanya di dunia, sehingga dia harus sampai akhirat bersama saya gitu ya. Ini cocok dengan ajaran Islam fid dunya wal akhirah gitu. Ya, lanjut. Mantap. Sama ini aku ke siapa, ke Andreas. Manggilnya apa ya? Andre aja, Pak Ustadz. Andre. Wah. Iya. Ini aku ngasih tahu ya. Nanti kalau misalnya Allah menyatukan kalian berdua dalam pernikahan, amin. Amin. Masak itu kewajiban Andreas. Siap. Orang Andrea memang sep kok. Gimana sih lu?
Mantap. Nah, itu udah pas tuh. Ngepel, nyuci rumah, nyetrika itu kewajiban Andreas. nyuci rumah? Bukan istri. Salah, nyuci baju, ngepel rumah. Nah, gitu. Iya, siap. Itu kewajiban Andreas itu. Siap, siap Pak Ustadz. Karena istri itu ratu kalau dalam Islam. Oke? Ya, siap. Siap. Mantap. Ustadz. Kewajiban Lanjut. istri itu ikat kakinya suami, nggak boleh nakal gitu. Iya. Ya udah sana baikan berdua. Ayo. Enggak sebenarnya. Masih berantem kita nggak? Ya sebenarnya kita kalau misalnya tengkar gini dari dulu kita udah kasih timer sih Pak Ustadz 10 menit. Jadi 10 menit ini kita tengkar dalam artian begini untuk mencari jalan tengah, bukan tengkar untuk mencari perpisahan, bukan seperti itu. Mantap. Bagus banget. Iya dong. Keren-keren kalian berdua. Oh, Semoga dia punya- anaknya 17. Dia punya kalau tengkar itu dia punya SOP. Wah, mantep. Jadi Gua ada otoriter kalau ada gua. anggaran dasar, anggaran rumah tangganya kalau mau tengkar, ada timelinenya juga. Waduh, mantap juga Bagus nih. deh. Perlu ditiru nih. Keren-keren. Ya. Iya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya undur diri dulu Pak Ustadz, Bang Handi, Bang Zuma. Dan Sehat selalu Bang Andreas. Mudah-mudahan Iya. sehat selalu, berkah Iya, iya. selalu Bang Andreas, Sejahtera. tetap semangat dan yakin. inspirasi. Iya, siap. Sama-sama. Ntar kalau aku balik-balik, aku singgah deh ke restorannya ya. Oh, siap. Siap. Masih lama nggak di sana di Balinya? Kita udah rencana sampai tua sih di Bali. Wah, masya Allah, mantap. Memang Bali tuh indah, bre. Betul, betul. Oke lah, kalau gitu siap. Ya, siap. Oke, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi season kali ini kita tutup dulu ya, baru kita buka season diskusi lintas agama. Kores tugas Ya. lu. Oke, ini calon istrinya nggak dibawa. Ah, itu udah. Sip. Udah. Saya juga makasih buat teman-teman YouTubers Hanafi TV Official, dan mudah-mudahan setelah tadi Yamaha turun, saya Suzuki juga ikut turun teman-teman. Ya, gue jadi ikut sama Setata gue gara-gara Yamaha Mio gitu. Pokoknya Suzuki ikut turun juga. Mudah-mudahan YouTubers Hanafi TV Official sehat selalu, berkah selalu, dan teman-teman di Komal Bang Inspirasi tetap semangat dan terus belajar, dan belajar bukan sampai pinter tapi sampai meninggal. Saya mohon izin bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon salam takzim, minta maafnya, minta ridhonya. Mudah-mudahan sama Allah malam ini Allah kasih anugerah kita bisa berjumpa sama Rasulullah walau dalam mimpi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin undur diri semuanya, para guru-guru, Bang Zuma, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ustaz Hanif itu jam 11 itu Waalaikumsalam jatuhnya warahmatullahi begadang. wabarakatuh. Ustaz Hanafi. Begadang dia. Oke. Yuk, sekarang kita berdarah-berdarah. Kita dialog Nah, dulu sampai saya tutup dulu berdarah-berdarah. di YouTube. Oh iya, belum. Ya, untuk Oke. yang ada di YouTube Andi Slaves Channel sekian dulu, karena nanti mau beralih topik nih. Nah, biar nggak nyampur-nyampur, live-nya saya tutup dulu. Kita akan kembali diskusi lintas agama, membahas mengenai problematika yang paling spektakuler atau yang paling basic. Apa itu? Bintang Timur, Bintang Timur, dan Bintang Timur. Terima kasih. Jangan lupa kembali 2 menit mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada hidangannya. Ayo sini naik lu, pembenci Islam goblok. Naik sini. Wish. Sahabat yang lain. Ustadz Hanafi ada channel YouTube. Ada. Aku baru subscribe tadi pas dia bilang. Ada. Gurunda ada. Iya, Hanafi TV Official Gurunda. Pakai frame api lagi beliau. Hanafi TV Official. Official. Oke, Iya. sahabat-sahabat yang ada di channel Zulkifli Mabas, mohon kiranya untuk mensubscribe daripada channel guru kita, Ustadz kita ya. Apa tadi namanya, Dek? Hanafi TV Official. F-nya 4 Gurunda. Official gitu dia. Oh iya. Hanafi TV Official. Iya. Dinda Tahta juga ada kan? Ada. Channelnya? Kembang Gula Official dia. Udah ada. Bukannya? Tahta Apa? TV.
Tata channel. Cendol. Tata cendol. Channel. Cendol. Salah ngomong lu. Tahta Channel juga tolong ya dibesarkan channel-channel kita ini semuanya ya. Hanafi TV Official dan Tahta Channel. Mohon kiranya sahabat-sahabatku yang ada di Zulkifli Abbas Official untuk patroli di channel-channel tadi agar supaya siar Islam kita itu bisa menyeluruh ke seluruh pelosok bumi. Demikian, terima kasih. Lanjut. Mantap. Setahta harusnya jangan Tahta Channel, harusnya Tahta Sus Yesus channelnya. Tahta Sus Yesus kan Setahta suka gitu. Langsung kena pelanggaran. Enggak lah. Ayo host, panggil dong. Siapa tuh yang dibawa tuh? Ada si Kepas apa siapa host? Nah, Naikin. ini si Kepas. Kepas angin. Ayo host. Halo Pak Kepas. Hostnya ini sebelum Sorry saya Pak Kepas. sebelum saya marah host. Alhamdulillah. Mak, Satu lagi channel kita lagi ada satu lagi channel kita, Yang mana? Natalia Iriani Channel. Oh. lupa beliau Masih di chat tadi ya? yang menghubungi saya, beliau sampai ke sini ya, Masya Allah. Dan juga channel Korespera Stress Kan. Tribun Slayer, Tribun Slayer Command Center. Tribun Slayer, Tribun Channel, tetap. Itu dia. Jadi Tribun. begitulah. jadi channel koran. Tribun. Aduh. Siapa suruh? Ya, Natalia Iriani dan juga channel saya yang satu, Sahabat Bang Suma channel. Gitu ya. Family Bang Suma channel. Oke, lanjut teman-teman. Apa itu Blender 19 itu channel YouTube Blender 19? Enggak, bukan itu alat masak. Apa ini? Kenapa disuruh pada ngetik Blender? Belum ada kawan-kawan. Ada pakai pas itu loh. Pakai pas ini mau banyak tanya yang apa. DM saya. Banyak yang DM saya tentang ancaman-ancaman. Apa ancamannya? Ayo sini posting. Ini dia bilang tunggu aja tagihan-tagihan akan perkataan dia nanti, negara ini negara hukum, ujaran kebencian bla bla bla, pokoknya gitu-gitulah Bang Ores. Siapa yang ngetik itu? Ada tadi dia request itu BN Kolau F. Oh gitu. Ya udah ya ditunggu. Saya bilang sama dia, kamu jangan kemana-mana, tunggu di bawah, setelah ini kamu naik ke atas. Kita Wah ada argumen. masih susah dicari akun Blender, harus live dulu. Ikhwan nggak ketemu di sini. Blender 19. Iya. Susah loh. Nggak ketemu. Terima kasih Bang Kurti. Jazakallah khair. Macam-macam DM seperti ini mah saya nggak takut. Saya maju terus. Ngapain takut saya? Ayo mulai buka tuh. Bang pakai pas ada yang mau topik apa mau atau mau bertanya silakan. Lanjut. Mumpung ada Bang Juma tuh. Kenapa Allah Islam itu berbeda dengan Allah Kristen? Mantap. Langsung lanjut. Gas, Mantap. Gurunda. Gurunda udah live lagi belum atau nyambung? Lu yang nyambung dulu res nggak apa-apa. Oh nyambung dia. Ya karena ala Kristen itu mati dia, sedangkan di kami Sambil mustahil. dilurusin res Tuhan Kristen. Jadi jangan dibilang Allah Kristen, Tuhan Kristen. Sambil Oh dilurusin. iya, soalnya Tuhannya Kristen itu dia mati. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Alif. Gitu. Terus dibangkitin lagi sama Tuhan yang lain. Kalau di Islam mustahil Tuhan kami begitu. Al-Furqan ayat 58. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mati dan dia hidup kekal abadi gitu. Gitu pas. Yesus kan kekal abadi. Dia kan udah naik ke surga. Tapi kan pernah mati 3 hari kan? Itu yang Itu membuat kan iya, itu kan kedagingannya, bukan keilahiannya. Nah kan katanya yang nebus dosa cuma Tuhan. Kenapa jadi daging yang nebus? Daging ini Tuhan. Kan bukan. Iya, tapi kan Yesus itu kan datang kan
Kan dah saya bilang. Jadi di esensinya perjanjian apa lama, penyaliban ini? Kalau yang disalib ternyata manusia-manusia juga. penebusan dosa lah, penebusan dosa. Nah kalau gitu kan berarti bisa dong menebus dosa manusia pakai daging manusia. Wah nggak bisa, jangan, nggak bisa. Manusia seperti kita nggak sama seperti Yesus, Pak, nggak sama. Tapi nah Yesus manusia kan, tapi nggak berdosa gitu kan? Oh iya, Nah itu dia nggak mau, nggak bisa dan nggak mau gitu. kan itu kan Yesus itu kan kedagingannya itu yang berwujud. Nah coba di Yesaya 43, akulah juru selamat, akulah penebusmu. Itu kan yang mau ngomong bukan kedagingan itu roh yang ngomong itu. Iya, Kenapa tiba-tiba tapi kan jadi daging? Kan begitu dilihat Yahweh dari sorga bahwa manusia ini sudah keterlaluan berbuat dosa, sudah banyak dikirim nabi, tapi nggak sadar juga, nggak mau mengikut Allah dengan benar. Hukum Taurat sudah dikasih, terus Tuhan bertindak gimana supaya bahaya ini saya kan itu. Iya, tapi kan tetap walaupun ngelihat kayak manusia kayak gimana Tuhan itu nggak boleh pelitat-pelitut. Kalau yang ngomong rohnya, ya rohnya lah yang nebus gitu, bukan daging. Masa daging yang nebus? Apa-apaan ini? Bukan dagingnya yang menebus, Pak. Enggak daging yang menebus. Yang disalib daging atau roh? Itulah kita sudah sangat mahal ditebus dengan darahnya yang suci. Emang yang ngomong di Yesaya 43:11 itu darah? Yang ngomong di Yesaya 43:11? Iya, bukan darah. Iya, bukan, tapi dengan tidak. pengorbanannya darah itu udah jelas, mati di kayu salib, bangkit pula dari orang mati, kan gitu. Ya tapi yang menjanjikan Naik ke keselamatan surga. itu bukan darah, yang menjanjikan keselamatan itu roh, bukan darah gitu. Jadi ini gagal penebusannya karena yang menjanjikan itu roh. Yesaya 43:11 roh. Iya, kan udah saya diiyakan. bilang bukan darah. Kan tadi bilang dengan sangat mahal darah Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa kata Yesus? Hari ini juga kamu naik ke sorga, masuk sorga. Kan katanya waktu yang disalib di bertiga sebelah kanan, sebelah kiri kan dia nggak percaya Yesus Tuhan. Hari ini juga kamu masuk neraka. Artinya Kan Yesus nggak tahu mengenai nubuatan bahwa yang menebus, yang mati di kayu salib itu Tuhan yang roh, bukan Tuhan yang daging. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz Ali baru masuk nih, belum kerja. Ustaz kerja, Ustaz. Ya, Kepas masuk ke tengah. Asyhadu. Ya, saya sapa dulu satu Kalau tamu ini. mengucapkan itu Pak, Tunggu dulu, Pak saya Gibas. tidak asadu. Wah, Pas. belok dia. Tunggu dulu Pak Gipas, saya izin sapa dulu. Pintar terus yang di bawah. Iya, gimana Bang BNko Lau F? Saya menanggapi tadi DM-nya abangku. Gimana, silakan, apa yang ada mau disampaikan? Iya, diskusi-diskusi aja, jangan menghujat. Saya ngomong. Ya, saya sampaikan aja, jangan merasa udah paling pintar, terus yang di bawah-bawah itu udah paling bodoh. Oke. Boleh abang, kan Anda seorang mengerti hukum ya. Kalau bisa saya katakan Anda penegak hukum, Ngeri, bos. Anda di sini jangan berasumsi bahwa data di mana kami menghujat. Udah, ini kan ada juga yang nyimpan-nyimpan video-video Anda semua. Di mana kami menghujat, Bang? Langsung aja bawa data yang mana. Ya, saya hanya nyampaikan itu. Pengacara itu bukan asumsi loh, Bang. Bawa data loh ya. Ya, kalau kamu tanya datanya nanti saya share semua data. Oh nanti berarti omongan Anda juga nanti, jangan sekarang. Santai aja, ya. Kalau menginjak kitab suci agama lain itu menghujat, itu masuk kategori penista di pasal berapa itu Bang masuknya Bang? Tadi yang bilang Kristen itu sesat siapa? Enggak masuk Bang. Ya. Penista agama itu masuk pasal berapa Bang? Pasal berapa? Dulu John Ruginting itu lebih galak dari kalian ngomong. Pasal apa Bang? Ya ini mah bukan pengacara ini. Ya, kayak yang Udah diam turun. Kau bukan nggak ngerti hukum loh. Gua bawa ke hukum nggak ngerti loh.
Udah, kita mau diskusi kok. Lanjut, host. Siap Bang Andi. Selamat malam menjelang pagi Bang Harusnya pengikut. yang ngerti hukum itu dari Kristen bikin persatuan untuk menggugat Romawi karena telah membunuh Tuhan kalian. Masuk Main kali ya, masih ada Bang Juma. tuh. Tarararat. Ayo bikin persatuan ya pengacara Enggak lah, Kristen enggak. sedunia. Nah, gugat itu Saya- tentara Romawi yang membunuh Tuhan kalian itu. Bang Juma. Kalau diskusi debat Iya. agama, udahlah. Bang Juma. Iya. Saya berterima kasih sama Bang Juma. Karena Kenapa? saya sudah baca Alkitab semua dari Yesus lahir dalam kandang. Yesus Ya. Yesus dibaik ketika masih anak, terus sampai Yesus mati di tiang salib. Ternyata Iya. dia bukan Allah, bukan utusan. Dia bukan benar-benar bukan buat kita sembah. Baru sadar. Saya juga baca Matius 1 18 sampai 23. Ternyata punya dia silsilah. dilahirkan. Jadi gimana? Masih mau menyembah manusia yang bencol kepalanya kalau dipukul batu? belum apa saya baca dulu Alkitabnya, tapi baru nyampe sampai ini saya loncat-loncat kan bacanya. Enggak itu ya, tapi yang jelas itu di Matiusnya itu saat saya baca emang yang dikatakan itu atas nama Yesus itu emang dilahirkan oleh Bunda Maria dengan tunangannya bernama Yusuf kalau nggak salah ya. Iya. Sana sampai udah dari sadar saya nih, berarti selama saya ke gereja itu setiap minggu yang Salah. saya lihat itu yang itu berarti Yesus itu manusia yang kita sembah selama ini. Wah, mulai waras. Mulai waras. Mulai waras. Iya. Tapi saya belum mau ini dulu Bang Juma. Tunggu. Saya masih belum penuh baca dulu semuanya. Kalau udah saya baca semuanya nanti saya ini lagi mempertanyakan, soalnya benar-benar ini soalnya terbuka bener akal saya itu sejak dijatuhkan sama Bang Juma bilang pakai sendal ini sebelah lah, terus orang gila lah, sadar. Itu sendiri yang bilang kok, bukan saya yang Malam bilang. gila, malamnya itu merenung saya nyari kitabnya, merenung baca ini itu, ya benar-benar semalam juga. Terus Bang Celebes juga bilang hadir, ya hadir ini saya mau jelasin sedikit ini baru nggak sepenuhnya. Ya, silakan. Pengikutmu aja dulu Jadi yang benar. buat teman-teman ya semoga aja lah, doain aja lah biar cepat ada kebuka lah pikiran saya buat ya. Amin. Amin. Soalnya mi baca semuanya nih dari baru-baru yang baru saya baca di Matius saja sudah Ayo, kelihatan banget tuh. Udah Ya, Matius pengikut. 1. Sabar. Belajar aja dulu. Sabar, pakai pas sabar. Ya, pokoknya semoga aja lah. Saya pengen gimana sih rasanya? Ya sebenarnya takut juga. Takut sama siapa? Sama keluarga? Kan dari teman, keluarga gimana ini itu. Kalau saya pintar, tapi ya semoga aja teman-teman yang tapping di bawah doain lah biar gimana sekuat-kuatnya saya gitu. Kalaupun memang saya dicoret di bla bla blanya nanti, itu urusan saya sama keluarga itu aja. Iya. Gak apa-apa Bang pengikut. Nanti kita pakai jalur bawah aja, aman. Jadi benar-benar Bang Juma ini gara-gara Bang Juma ini benar. Saya bukan saya loh. Gara-gara awal-awalnya saya ini benar-benar termenung malam Minggu itu kalau nggak saya malam Sabtu. Malam Minggu ya. Lupa aku. Gara-gara kutanya dia kan. Bener-bener apakah Tuhanmu itu kalau dilempari batu kepalanya benjol? Benjol katanya dari benjol. awal itu tuh terus
Beruntung sama Bang Juma itu sampai dikatain orang Tuhan saya orang gila lah, terus seumpamanya bla 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 bla, terus nggak tuh pakai sendalnya kiri itu mah repot saya mikirnya di sana langsung. Udah nggak usah curhat, kembali diskusi ya. Lu curhat melulu dari kemarin. Kepas saya baju kepas apa tadi? Topik apa? Jadi udah saya sebagian baca Bang Cebes di Matius 1 apa memang lagi benar Cebes? Yesus itu memang benar dilahirkan oleh Tuhan yang tapi saya akan memperdalam lagi kalau memang Kepas omel Banyak belajar, enggak pengikutmu. Kamu banyak belajar dulu loh, kawanku, saudaraku. Jangan sepotong-sepotong membaca. Tunggu, Bang Andi, ini Kepas Jadi pernah baca blunder. Bible nggak sih? Ini sebenarnya mereka ini sebenarnya gini loh ya, izin dulu. Kepas, pengikutmu semuanya ini sebenarnya itu ingin menjadi muridnya Bang Juma, cuman malu-malu aja. Bang Cebes bukan begitu terus gimana jadi masih saya pelajari dalam dulu kawang, jangan iya saya memang suka dengan penyampaiannya Bang Juma, suka. Jadi ya sabar juga, saya masih untuk gimana kalaupun ada celah untuk memang untuk dalam semua tentang Yesus, supaya dari kelahirannya terus di bayi terus apa sih ke matinya terus Yesus di apa namanya dan di pokoknya semua tentang Yesus itu apa manusia apa Tuhan apa bla bla bla. Nah itu masih saya mau perdalamin dulu, itu aja. Nggak usah diperdalam, nggak usah diperdalam sedalam sumur bor. Orang Yesus itu manusia kok. Bang Cebes mah jangan gitu bisa. Saya masih mengimani aja ya. Tapi udah nggak makan babi kan? Pengikutmu udah nggak makan babi? Makan. Aduh. Usir kau nanti sama Yesus kau makan babi. Makan. Yesus nggak makan babi, kenapa kau makan babi? Udah kembali ke Bintang Timur. Kepas, Bintang Timur itu siapa menurut Anda? Kepas, Bintang Timur. Kan Pak Hendy kan selalu salah menafsirkan. Juru selamat lah. Bintang Timur juru selamat katanya Bang Juma. Dari mana datanya juru selamat itu Bintang Timur? Dari Tuhan ya. Nggak ada juru selamat itu Bintang Timur, nggak ada. Coba saya mau dengar aja dulu. Iya, yang bergelar Bintang Timur itu Dinda Kores monitor. Masuk Panglima. Lagi makan ya? Udah beres, lagi ngunyah. Lagi ngunyah. Coba buka ini dek. Yesaya 14 nomor 12 Alkitab Sabda. Meluncur. Coba buka biar teman-teman kita ini lihat ini dalam kitab mereka sendiri Bintang Timur itu apa gitu loh. Ya, kemarin malah Gurunda udah ada yang mengakui kalau Yesus itu adalah Lucifer. Iya, emang. Sudah banyak yang dari mengaku itu. Sendiri itu. Iya. Siapa yang mengakui Yesus itu Lucifer? Ada, cuman ini Lucifernya bukan Lucifer iblis kata dia. Enggak Ustaz Alif, katanya Pak Kepas ini Bintang Timur itu Morning Star katanya. Beda lagi lah. Ya. Yesaya 14:24. Wait. 12. Oh iya udah berubah lagi. Yesaya 14:12. Nih. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kita lihat sekarang Inggrisnya ya Gurunda ya.
Iya. Sini pas, mata ke sini pas. Nih, NKJV. How you are fallen from heaven. Oh, Lucifer, son of the Lucifer. morning. Lucifer, bre. Nah, itu masih bisa mengelak. Masih bisa mereka kemudian lari, mengatakan lain, Lucifer yang itu beda, bintang timur yang itu beda, bintang timur yang di Wahyu 22 itu beda. Nah, coba Dinda buka tafsir Yesaya 14:12. Ketik aja tafsir. Ketik di Google Gurunda. Iya, coba. Tafsir Yesaya. Tafsir Yesaya 14:12. Yesaya 14:12. Nih, sabda punya. Iya. Coba klik. Oke. Sudah Ini udah? terklik? Nah, Ya udah. coba di bawah ada full life nas. Full life. Ya, Ini. di bawahnya. Di bawah. Udah Mana? mentok Coba. ini. Ke atas lagi, ke atas. Ini. Ke atas. Coba ke atas. Oh, ini full life ini. Nah, tuh. Baca tuh, ya tuh. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Dia sendiri, ini tafsiran dari kitabnya internal mereka sendiri yang mengatakan, kalau mereka mengatakan bahwa Lucifer bintang timur itu tidak mengacu kepada iblis, ini buktinya. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Pernyataan Yesus dalam Lukas 10:18. Penafsir lain beranggapan bahwa ayat-ayat ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah Babel. Wahyu 17 nomor 1, Wahyu 2, 3 dan seterusnya. Itu referensinya ada. Jadi yang dimaksud bintang timur itu bukan kebaikan, semuanya mengacu pada setan, iblis. Nah, sedangkan yang datang kemudian di Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Itu. Sejak kapan Yesus mengutus malaikat? Yesus yang asli pernah nggak dia mengatakan mengutus malaikat, atau dia mengatakan aku punya malaikat? Nggak ada itu. Yohanes 13 ayat 13. Dia Tuhan Elohim Yahweh, maka dia berhak untuk mengutus malaikat. Dan jangan ngarang bebas, nggak bagus. Sopian itu namanya. Nggak ada itu. Ya, kalau Anda membaca Matius 26, di situ justru menerangkan bahwasanya Yesus, andai saja dia mau, dia bisa saja minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Bukan Yesus yang mengutus malaikat. Nah, sedangkan di dalam Wahyu 22 nomor 16 di situ mengutus malaikat. Paham ya? Yesus itu keilahiannya di surga, Bang Juma. Dengarkan. Kedagingannya turun. Dengarkan, ketika kemudian Yesus ini di dalam Matius 26 nomor 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus malah memberikan indikasi minta tolong kepada Tuhannya agar Tuhannya mengutus malaikat untuk menolong dirinya. Tapi Wahyu di 22 nomor 16 dikatakan, aku Yesus mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Aku tunas Daud, akulah bintang timur, gilang gemilang. Ini siapa ini? Sedangkan
Kalau kita lihat dalam Yesaya, Dinda, Yesaya 14 yang tadi, di situ si bintang timur ini memiliki malaikat-malaikat. Gimana dong? Iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Bahkan ular naga nanti dengan malaikatnya berperang dengan Mikael. Ayo. Yesus punya malaikat? Nggak ada Yesus punya malaikat. Coba. Gimana dong? Gimana dong? Sasa aja Bang Juma mengatakan hal begitu. Lah itu kan dalil, Bang. Iya, kan udah saya bilang sama Bang Juma. Itu hak Bang Juma mengatakan begitu, kan tidak saya bantah. Ya, artinya Anda harus mengakui bahwasanya selama ini kalian mempertuhankan apa? Bintang timur, kan betul nggak? Ada tidak Tuhan kemudian ya Tuhan kalian itu kan mengaku bintang timur, betul? Tuhan kami itu apa yang dipercayain oleh Nabi Abraham, Musa, Yakub, Ishak, itu adalah Tuhan kami, Elohim Yahweh yang bertata di kerajaan surga. Tidak, bukan itu. Ada enggak? Ada tidak kemudian Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengaku bintang timur? Ada enggak? Tolong tunjukkan dalilnya. Tidak ada. Nah, lalu siapa makhluk ini mengaku-ngaku bintang timur, mengutus malaikat? Di dalam Matius 25 nomor 41, iblis memiliki malaikat-malaikat. Yesaya 14 sesuai dengan tafsirnya yang ada di Alkitab Sabda, bahwasanya Helal bin Zakar ini, bintang timur ini adalah iblis, dan yang ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi itu hanya iblis. Coba, Yesus mengatakan akan datang penyesat dengan memakai nama Aku. Nah, siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus? Akulah Yesus. Nah, makanya itu Bang Juma, waspadalah karena tidak ada yang seperti Yesus. Artinya di kemudian hari yang pernyataan Yesus itu bukan. Di kemudian hari. Bukan kemudian hari. Waspadalah kepadamu. Mu di situ murid Yesus, orang Yahudi. Iya, benar. Benar. Sekarang benar enggak orang Yahudi ada yang datang mengaku Yesus? Benar enggak? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Suara yang datang itu di padang gurun itu siapa? Ya memang dari Yahudi, keturunan Yahudi, anak Daud. Yesus. Bukan. Yang punya suara akulah Yesus itu siapa? Siapa itu? Akulah Yesus, bintang timur. Itu siapa? Lucifer, Bapak. Nah, Lucifer itu pintar. Pengikutmu pintar. Masa Kepas belum pintar? Salah sembah Kepas ini, maksudnya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu hanyalah Al-Quran saya mengatakan itu. An-Nisa ayat 117. Iyad'una wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Nah, yang datang mengaku Lucifer, mengaku bintang timur ini siapa? Yang kalian sembah. Apa itu?
Iblis. Kok bisa? Buktinya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Ayo. Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat, bernubuah pakai nama Yesus, berarti level kebatinannya itu, kerohaniannya itu sudah tinggi kali. Tapi kenapa diusir? Diusir karena mereka berkongko-kongko dengan Lucifer bintang timur. Itu loh. Sekarang Anda tanya aja diri Anda, siapa yang mengajarkan kalian kemudian makan babi? Itu aja dulu. Siapa yang mengajarkan makan babi? Yesus. Mana dalilnya? Sedangkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar semua pemakan babi. Ayo. Semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Ayo. Berarti kalau ada perkataan Tuhan demikian, maka Tuhan betul-betul akan datang ngapain? 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 Membakar siapa? Pemakan. Makan apa? Babe. Siapa itu? Bom-bom dan teman-temannya. Ayo. Mau kemana larinya Kristen ini? Mau kemana? Hah? Ayo. Kristen ini mau kemana perginya? Mau kemana coba? Kan udah udah jelas. Jaminannya kan udah ke surga. Mana jaminannya? Penyembah Yesus mana jaminannya? Kan Yesus mengatakan, siapa percaya dengan aku, dia akan selamat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sekarang saudara mengenal Yesus utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Hidup Yesus kekal itu adalah Tuhan. Tuh, di mana itu dalilnya? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Siapa Engkau di situ? Allah. Siapa Engkau? Allah, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini satu-satunya atau tiga-tiganya atau dua-duanya? Satunya. Satu-satunya. Ketika Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Tidak mikir-mikir lama ya. Iya, sebagai utusan. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai. Sedangkan kamu, saudara Kristen, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gimana itu? Ilmu dari mana? Yohanes 13 ayat 13 itu pegangan Bang Juma. Yohanes 13 ayat 13. Coba apa bunyinya? Apa lagi mau dibantah? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku, kau menyebut dan Tuhan, itulah aku. Oke. Menurut rasa Guru bahasa dan Tuhan ya. Oke. Menurut saudara, rasa bahasa Indonesia antara kata Tuhan dan kata Tuhan sama enggak? Itu Tuhan, Bang Juma. Iya, saya bukan tanya Tuhan. dulu. Beda Tuhan, Oke, beda oke. Tuhan. Saya paham, saudara. Makanya saya tanya, menurut rasa bahasa Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan sama tidak? Enggak ada Tuhan dikata di situ, Bang Juma. Itu yang sama. Tuhan dan Tuhan iya saya paham. Ya, Rabam Wamaran saya paham. Sekarang yang saya tanya, rasa bahasa kita orang Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan, apa cakupannya itu sama atau tidak? Beda. Beda, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam original teks pengakuan Yesus. Nah, ini Bang Juma selalu mencari yang aslinya. Sekarang begini, saudara. Bahasa Inggrisnya pisang apa?
Banana. Banana. Kalau banana kita terjemahkan kemudian menjadi pepaya, cocok tidak? Ya nggak cocok lah. Janganlah cocok. Nah, bahasa Yunani yang dipakai Yesus di situ theos atau kurios? Hei. Jadi gini ya. Bang Suma. Enggak, Jadi gini Bang Suma. Bentar Bang Tadi Juma. banana Bang Juma. ketika Sekarang, diterjemahkan enggak, menjadi ini pepaya, ya, Bang. salah. Kalau kurios atau Bukan, kurie begini, Bang diterjemahkan Juma. Tuhan, salah atau benar? Yang saya buka Alkitab ini sekarang, Alkitab ini ditulis Tuhan bukan Tuhan. Jadi Nah, Bang Juma sekarang, itu bagaimana? Oke. Baik, Gitu loh. saudaraku. Ketika ada buku bahasa Inggris di dalamnya tertulis banana, begitu diterjemahkan banana tadi diterjemahkan menjadi pepaya. Ini terjemahan salah atau betul? Salah. Nah, original teks yang mengatakan kurie atau kurios, diterjemahannya mengatakan Tuhan, berarti salah. Terus Anda sudah tahu itu salah, Anda imani. Kenapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kenapa bisa demikian? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu menjanjikan mereka dan setan itu membangkitkan angan-angan mereka. Padahal setan itu Yang hanya salah ini menjanjikan siapa, Bang Juma? tipuan Yang salah ini belaka. siapa? Itu Al-Quran katakan. Yang salah ini siapa? Siapa yang salah ini sekarang? Yang Ini salah di itu Alkitab Kristen. Tuhan. Bung, Kok saya Kristen? katakan yang Kristen itu yang salah. Sekarang zaman modern, zaman internet. Orang bisa belajar dari mana saja. Tidak mesti belajar dari pendeta. Tidak mesti belajar dari pastor. Karena mereka ada tujuan, yaitu perpuluhan. Kenapa nggak belajar langsung kepada Bible? Kenapa? Yang salah itu kalian. Karena kalian sudah tahu kebenaran, tetap kalian menolak kebenaran itu. Banana, terjemahan aslinya adalah pisang, bukan pepaya. Kurios, terjemahan aslinya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tetap aja dipaksakan jadi Tuhan. Apakah itu bukan cuplis namanya? Itu cuplis, itu namanya zalim. Makanya orang zalim itu tidak dapat petunjuk. Kenapa? Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit, sehingga ketika berbicara kebenaran, kebenaran kalian tolak, dan yang kalian kedepankan adalah egosentris. Yang kalian kedepankan itu adalah ego kalian, iman buta kalian, doktrin dogma kalian. Kalian mematikan akal. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman, bukan dengan kepercayaan, tapi dengan akal. Ketika akal sudah membuahkan hasil, hasilnya itulah yang harus diimani. Bukan diimani dulu, baru diakal-akali. Ketika kemudian iman kita tidak masuk akal, baru akal-akalan. Kayak tadi, arti daripada pisang dalam bahasa Inggris, banana. Nah, kalau diartikan pisang ke dalam bahasa Inggris menjadi monkey, masuk nggak? Enggak. Tapi giliran Tuhan jadi Tuhan, wah itu kan di aslinya Bang Suma. Jangan masuk aslinya dong, masuk ke terjemahan. Coples. Mana cerita Anda mikir otak dikasih oleh Tuhan, tapi karena hati kalian punya penyakit, akal jadi dikebiri. Sadarlah saudaraku. Jangan ya Bang Juma, jangan berputar-putar, tapi nggak ada titik temu gitu loh. Kan udah saya katakan tadi sama Bang Juma. Sudahlah. Enggak begini loh. Alkitab Tugas saya ini cuma mengingatkan, Tuhan. kalau Anda ingin kufur terhadap apa yang saya jelaskan, silakan aja lah, ikrah fiddin, saya tidak paksa. Yang pasti Yesus mengatakan di situ kurios atau kurie, bukan Tuhan. Bang Juma, kalau Tuhan, terima. Tuhan itu theos atau alaha, itu pun theos itu dewa. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Bang Yesus Juma, mengatakan, silakan. saya izin, saya terima udah kurios itu Tuhan atau kurie atau sebutannya Kurais atau raja-raja, udah saya Kurais. terima. Ngapa larinya Kurais? Kalau Kurais itu Pak Bom. Pengikutmu, kamu diam aja dulu. Kamu ngelantur kalau ngomong gitu loh.
Ya samanya kau juga ngelantur. Tuhan dibilang Tuhan. Tadi ditanya, sama ndak muatannya Tuhan dan Tuhan? Tidak sama. Yesus mengatakan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kenapa Anda menganggapnya Tuhan? Berarti Anda lebih ngelantur lagi. Banana katanya pisang, tapi Anda percaya itu adalah pepaya. Kan sakit. Sakit itu Anda. Makanya dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Setan itu yang kamu sembah. Apa buktinya? Akulah bintang timur, gilang gemilang. Nah. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Karena Yesus akan mengusir kalau kalian mati, ya, tidak meninggalkan agama yang kalian anut ini, Yesus akan mengusir. Matius 7, 22, 23. Coba. Dari Yesus untuk yang menyembah diri, nggak ada. Jaminan masuk neraka, iya. Mana? Matius 7, 22. Bukankah kami bernubuat, bermujizat mengusir? Itu dia lakukan, bermujizat mengusir, karena mereka telah menuhankan Yesus, beribadah Yesus, menganggap itu adalah Tuhan. Berarti dipertuhankan. Jaminan bagi orang yang mempertuhankan Yesus adalah neraka. Mana dalilnya? Itu tadi. Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13, nomor 50. Orang yang diusir Yesus masuk ke neraka jahanam. Jangan gengsi. Kalau Islam salah, coba tunjukkan di mana Islam itu salah. Tunjukkan kepada kami, tapi dengan kaidah ilmu, bukan fitnah. Selayaknya saya menyatakan Kristen salah, saya nyatakan ilmu, dengan kaidah, dengan pemahaman. Bukan asal nuduh, bukan saya memfitnah, itu fakta. Siapapun yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalil ada. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan oleh karena kita lahir dalam keadaan seperti ini salah, maka gengsi menerima kebenaran. Jangan, Bu. Jangan. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan itu harus berpola dengan akal kita. Yang tidak masuk akal, lalu kita imani benar, itu ada akal-akalan. Contoh, kita sudah melihat ini adalah bara api, tapi kita paksakan dengan kepercayaan kita, ini bara api kalau disentuh pasti dingin. Karena kita yakini, kita percayai, kita imani, padahal akal mengatakan yang disebut bara api pasti panas. Ah, enggak dong, saya kan udah terlanjur percaya bara api itu dingin. Nah, peganglah cuplis, begitu pegang melepuh gusinya. Udah dibilang bara api jangan dipegang depan. Oh tidak, dia adalah es katanya. Oh, pegang, melepuh gusimu sekalian. Karena kenapa? Modal dogma, modal doktrin. Enggak kok, bara api ini dingin kok. Ya udah pegang, coba. Begitu pegang, terlepas kukunya. Karena dogma, doktrin. Sudah dibilang, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Masih ngotot. Enggak kok. Yesus itu adalah Tuhan yang satu-satunya itu yang datang menjelma menjadi manusia yang dibunuh oleh manusia. Cuplis. Enggak kok. Bara api itu adalah es batu es yang datang menjelma menjadi bara api. Ya udah peganglah, peluklah, ciumlah, jilatlah. Bagaimana mungkin ada kebenaran? Seekor sapi dibilang ayam. Bisa tidak itu seekor sapi disebut ayam? Ya nggak bisa. Sapi-sapi aja, ayam-ayam saja. Tapi orang Kristen apa? Begitu melihat Maria melahirkan, oh, telah lahir Tuhan kita di kota Daud. Gondol. Jelas-jelas yang keluar dari rahimnya, dari
Dari vagina Maria adalah anak manusia, kok dibilang Tuhan? Dasar cuples. Samanya itu, sapi keluar dari kandang. Lantas Anda katakan, oh, telah keluar ayam dari kandang sapi. Dasar gorila nggak punya otak. Itu doktrin. Yang keluar berbunyi ngoek. Itu sudah pasti monyet. Monyet itu sudah pasti sapi. Gak mungkin bukan. Mbek. Itu sudah pasti kuda. Itu sudah pasti kambing. Jadi nggak mungkin salah. Kecuali pendengarannya itu rusak. Ya. Jadi kalau Maria Kalau melahirkan, saya membilang Bang Juma itu tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah. ini lagi Roh halus dibilang lagi Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, Cak Ayu. Tak mungkin Roh Kudus itu membimbing kepada kesesatan. Sedangkan yang Anda katakan itu Roh Kudus, bagaimana mungkin dikatakan Roh Kudus? Masakan anak bayi dibilang Tuhan? Hah? Hah? Roh apa? Roh Kudus. Kepas. Ya apa Roh Kudus? Yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah sapi. Mau nggak dibilang sapi? Nggak mungkin. Kenapa kau tidak mau mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu sapi? Ya karena yang kau lihat itu adalah anak bayi manusia. Mau nggak dikatakan yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah ayam? Mau nggak? Tidak mau, karena yang kau lihat itu adalah manusia. Tapi giliran doktrin masuk, yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Barangkalilah. Cobalah berpikir, pakailah otak. Pakailah otak. Di Markus 5, Bung. Masalahnya Markus 5. Agak Kristen tambah karena tahu mereka kebenaran. Bang Juma. Matius mereka 24. mau selamat, mereka mau selamat bukan mau masuk neraka. Matius makanya memilih Yesus sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 24. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ingat, masih ingat pesan Yesus? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Masih ingat? Ingat pengakuan Yesus itu? Itu untuk orang Farisi. Ya, giliran kayak gitu orang Farisi. Itu kalau gitu-gitu orang Farisi. Ya, jadi gitu-gitu. apa? Kenapa dibilang Yesus? Jadikanlah semua muridku. Artinya ini karena dibilang Yesus, jadikanlah semua jadi muridku. Makin banyak agama Kristen. Data jelas. Mama. Kalau Data kan dikata, jelas. apakah Anda muridnya Yesus? Apakah Anda muridnya Yesus? Saya mau murid Yesus. Saya mau, baru mau. Sekarang Anda Saya hamba pengikut Yesus, Yesus. betul? Sekarang Anda hamba Yesus, betul? Iya. Ada nggak perintahnya jadikanlah semua bangsa menjadi hambaku? Ada nggak? Kan dibilang muridku, jadikanlah semua jadi muridku. Jadi murid, bukan jadi hamba. Cak Ayu. Murid itu udah jelas mengikuti perintahnya. Ya, bagus. Mana perintahnya Yesus untuk menjadi Kristen? Mana? Nggak ada ya setelah Yesus naik ke surga, baru lahir agama Kristen, baru Islam lahir. Berarti tak ada perintahnya Yesus untuk orang menjadi Kristen, betul? Murid-muridnya lah mengajarkan itu. Rasul Paulus, rasulnya. Perintahnya ikut ke Yesus atau ikut ke murid? Yesus itu bukan, itu bagian dari dari perintah Yesus. Kan dibilang jadikanlah muridku. Artinya begini, ketika di agama Kristen harus dibaptis. Makanya apa kata Yohanes? Apa katanya? Yesus sendiri pernah membaptis nggak? Tuhan Yesus, baptislah Yesus pernah saya. membaptis nggak?
Yesus Artinya pernah situasional dan kondisi itulah yang enggak pernah. Enggak. Alamak, Yesus mengatakan. Tapi Yohanes Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah Yesus gak? Yesus menyembah Yesus gak? Iya, saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Ya, Yesus itu kan Elohim, ngapain dia disembah dirinya? Ah, sekarang saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Bilang aja. Enggak. 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 Kristen ikut siapa menyembah Yesus? Elohim, Yahweh. Di mana Elohim menyembah Yesus? Bukan kami Kristen menyembah Yahweh Elohim. Iya, Yesus mengatakan, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku sujud, muridku sujudlah. Nah, kalian ke gereja sujud nggak? Kok jadi ke situ? Sujud itu bukan berarti bukan begitu. Cuma, nah ini yang membuat Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sujud. Kamu? Sujud. Kalau mengasihi aku harus sujud. Ya sujud. Kamu ke gereja sujud nggak? Tidak. Sujud itu bukan konotasinya bukan begitu. Aduh, Bang Juma. Jangan nanti kami sholat sujud kan gitu. Nanti kan Bang Juma bawa kami sholat sujud. Kenapa Kristen ibadah nggak sujud? Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sujud dalam berdoa. Kristen sujud nggak? Ya kalau di gereja yang nggak sujud lah. Ya kalau kau sujud di gereja, jidatmu kejeduk kursi. Betul ya? Jelas kan? Udah liar kemana-mana kan? Benar kan? Bukan. Ini dia. Kamu tadi mengaku murid. Yesus Yohanes 10:27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah sujud dalam berdoa. Nah, Kristen melakukan hal yang sama enggak? Berdoa waktu berdoa di rumah. Banyak cerita. Sekarang pertanyaan, Kristen ke gereja sujud nggak? Belum pernah saya temukan gereja Kristen keluar dari gereja benjol-benjol jidatnya, belum pernah kulihat. Berarti mereka nggak sujud. Karena kapan mereka sujud, maka dia akan jeduk jidatnya ke sandaran kursi yang di depan. Nah, gitulah. Artinya kalian itu hanya nyamar-nyamar. Makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Iblis selalu melilit lidah saya ketika saya baca ayat ini. Data ini pasti terbalik-balik. Pasti terbalik-balik. Dihampal sampai berapa kali pun, begitu saya baca Matius 24, nanti kan pasti lupa, gitu kan? Matius 7 nomor 23 pasti kebalik-balik. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pasti kebalik-balik. Iblis yang melarang lidah saya mengucapkan, membuka tabir rahasia mereka. Itu jelas itu, Bung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku ibadah Sabtu, muridku ibadah Minggu. Gondrong lu. Gigi lu gondrong, bro. Gurumu ibadahnya Sabtu, lu mengaku murid yang setia, ibadahnya Minggu. Dasar cuplis. Gurumu nggak makan babi, ente pesta dengan babe. Baru pagi-pagi nguap, mulut bau babe. Malam ngobrol, mulut bau babe.
pagi juga bau babi. Babi aja terus kalian makan. Yesus pernah nggak kayak gitu? Enggak. Buktinya kan banyak yang suka makan B2. Apalagi? Masa itu jadi unsur kebenaran? Justru Malah. Yesus Bukan. benar nggak? Dengar dulu. Benar nggak Yesus menubuatkan bahkan banyak orang yang disesatkan oleh pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu? Benar nggak kata Yesus bahwa akan banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu dan Yesus palsu dan nabi palsu? Benar nggak dalam Matius 24:24? Dia akan menyesatkan banyak orang. Benar. Benar nggak? Ah, benar. Terus Benar. kenapa Anda bangga? Benar. Kenapa Anda bangga? Banyak orang nyembah Yesus. Kenapa Anda bangga? Justru itu menggenapi nubuatan daripada Yesus bahwa Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bukan ke situ, Bang Juma. Alamak, oke. Jadikanlah semua muridku. Udah Dengarkan. jelas kan? Kalau dijadikan semua murid, berarti Kristen itu harus menjadi orang Yahudi. Ibadah Sabat, tidak makan babi, oke, bersunat. Kalau kalian memang betul-betul murid, tapi kalian itu hanya nyamar-nyamar. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan. Nah, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat, itu tanda-tandanya. Sekarang begini. Percaya nggak ucapan Yesus bakal muncul Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya. Nah, percaya. Mana Yesus palsunya? Belum datang. Iya. Belum datang katanya. Allahu Akbar. Yang datang di Jadi Pulau siapa? Patmos. Yang datang di Pulau Patmos itu akulah Yesus, mengutus malaikatku. Aku tunas Daud, sang bintang timur. Itu siapa? Kalau ada Itu banyak siapa? yang Aku tanya mengaku. dulu. Itu siapa? Nabi itu kan palsu itu. Selamat, Anda sudah mengakuinya. Berarti yang disembah Kristen selama kurang lebih 2000 tahun adalah Yesus palsu. Udah selesai. Bang Andi lanjut, teman-teman yang lain. Udah, ingat tugas saya hanya mengingatkan. Anda mau ngikuti silakan. Anda tidak mau silakan. Tugas saya sudah selesai. Oke Bung, Anda sudah mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Subhanallah. Silakan, kebenaran akan terungkap. Terus kapan Bang Juma mau nuntun saya bersyahadat? Allahu Akbar. Hari ini udah langsung. Hari ini langsung. Atau kau mau kubaptis? Kubaptis kedua kali. Soalnya aku pun 2 kali ini dibaptis. Mau nggak kau 2 kali kubaptis? Tidak. Ini aku sangat terkesima dengan penyampaiannya, sangat benar sekali. Iya, sedangkan saudara Kepas saja mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Mau kayak mana lagi? Enggak, gini loh Bang Juma. Bang Juma itu putar-putar gitu loh. Gimana Enggak, putar-putar? Pak Kepas, secara logika aja dengan akal sebenarnya masuk sebenarnya. Itu. Kita tidak mengakuinya aja, itu aja. Masalahnya akalku nggak masuk, pengikutmu. Oh, akalmu yang tidak masuk, bukan penjelasan saya berarti. Sama Bang Suma, fi qulubihim marada, di dalam hatimu ada penyakit. Sampai kebenaran pun kamu tolak. Kita sudah mengatakan itu adalah seekor sapi yang bunyinya mbe. Tapi kamu tetap aja mengatakan bukan, itu adalah kucing. Kenapa? Dalam hatimu ada penyakit. Itu Bung. Tanyalah dirimu jujur. Hati yang paling terdalam kamu tanya bait-bait. Wahai hatinya si Kepas, apakah benar Maria melahirkan cuplis atau
Maria melahirkan manusia. Tanya hatimu yang paling dalam. Tanya hatimu. Jangan ditipu oleh iblis. Karena yang mengajarkan kamu mempertahankan egomu dan iman kepercayaanmu ini itu iblis. Iblis tak mau kekurangan pasukan. Oh tidak Bang Suma, hentikan. Jangan kau ambil satu persatu prajuritku, please. Betullah aku memang adalah Azazil, bintang timur, Hilal bin Zakar. Tapi please Bang Suma, jangan kau ganggu pasukan-pasukanku. Mereka semua adalah prajurit-prajuritku yang akan menemaniku di neraka Bang Suma, please. Jangan kau sadarkan mereka. Biarkan mereka terselubung dengan lemak babi Bang Suma. Jangan, please Bang Suma, jangan. Jadi ku tanya dulu Bang Juma, aku nanya dulu ya Bang Juma. Allah itu di mana? Allah itu meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Jadi Allah tidak bisa ditanya Allah itu di mana. Al-Qur'anul Karim menyatakan itu gawat kan? Tunggu Bang Juma, gawat kan? Kok bisa Bang Juma aja nggak tahu di mana Allah? La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu ketika ditanya, aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi mereka. Itu dalam Al-Quran dijelaskan kepada kami. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Berarti bagaimana mungkin Anda bertanya, Tuhan itu di mana, Allah itu di mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jarak baginya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayo. Jadi Allah itu berarti ngambang ya, Bang Juma ya. Allah itu nggak tahu ya di mana ya, ngambang ya. Begini saudara, kalau saya bertanya kepada orang Kristen 2000 tahun yang lalu Tuhannya Kristen ada di mana? Ada di kandang domba. Kadang berada di mana? Kadang di bait suci. Kadang di mana lagi? Kadang di rumah ayah tirinya. Di mana lagi? Kadang di rumahnya. Kadang di tempat pemungut cukai. Itu Tuhanmu menempati tempat-tempat seperti itu. Sedangkan Tuhan alam semesta itu tidak butuh tempat. Sama seperti misalnya Yesus puasa 40 hari. Lamparlah dia. Setelah dia lapar, dari kejauhan dia melihat pohon ara. Dia datangi pohon ara itu. Kenapa dia harus datang? Karena dia tidak maha tahu. Tuhan saya, masakan dia mau dikatakan dia ada di sini? Berarti kalau dia ada di sana, berarti dia nggak ada di sini. Karena ada di sana. Bukan begitu. Allah meliputi langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu jelas itu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Begitu. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Artinya dia mengalami lapar. Di mana dia karena dia manusia bukan Tuhan. Iya. Tunggu dulu. Kok tunggu lagi? Apanya lagi? Iya, supaya saya jelaskan. Jadi dia mendekati pohon ara. Yang di mana Yesus itu sebenarnya bisa aja dia makan apa aja pun, kenyang pun dia bisa. Ya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Iya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Nah sekarang bisa nggak? Bisa nggak? Bang Juma nggak baca nggak? Ya kan dia dicobain oleh iblis. Kan dibilang nyala kau iblis, bukan dibilang nyala aku iblis, kan enggak aku dibilang nyala kau iblis kan katanya.
Iya, iblis disuruh enyah. Iya kan? Habis itu iblis disuruh 3 kali. nyembah. Juma nggak mendengar. Jika kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Apa kata Yesus? Tidak, melainkan firman, bukan hanya dari makanan. Matius Jelas bahwa Matius 4, bahwa dia bisa bertahan bukan karena makanan, tapi karena firman. Apa sih? Faktanya dalam kitabmu itu Yesus lapar. Ketika dia kemudian Iya memang lapar, berpuasa. namanya puasa 40 hari 40 malam. Maka dari itu 3 kali diuji, dicobain Makin oleh dia. iblis. Masuk akal tidak kemudian Tuhan pencipta alam semesta mengalami lapar? Dia kedagingannya, keilahiannya di sorga. Masuk Bang akal Juma. tidak Tuhan punya kedagingan? Ya masuk akal lah. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Mati meja. Kalau Manusia Tuhan sok menjadi tahu. manusia, Tunggu, manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Udah, nah, apa bisa lagi yang tidak mau kita Tuhan bantah? tidak maha tahu? Bisa enggak? Tuhan itu maha tahu. Nah, terus kenapa Yesus itu tidak tahu kapan musim buah ara? Dia kan 100% menjadi manusia, tapi keilahiannya nggak hilang, Pak Bang Juma. Kalau keilahiannya tidak hilang, kenapa dia nggak tahu musim ara atau bukan? Hilang dong ketuhanannya karena dia nggak tahu musim ara atau bukan. Gimana sih ente? Nanti dibilang Bang Juma, kenapa dia bisa tangkap Romawi, sementara yang Petrus memotong telinga tentara Romawi? Artinya apa? Itu penggenapan firman. Bukan. Nanti Gini. itu lagi arahnya. Gini, kita sederhanakan. Gini, kayaknya Anda masih bisa sembuh. Gini, coba. Aduh, coba lihat. Coba. Manusia, apakah Tuhan? Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Manusia Ya, itulah saya apakah tarik. Tuhan? Tunggu. Manusia apakah Tuhan? Jangan, kalimatnya bukan begitu. Enggak, bukan ke situ, bukan ke Manusia situ. nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Tuh, manusia apakah Tuhan? Maksudnya manusia apakah Tuhan? Maksudnya kalimat apa ini? Tunggu dulu Bang coba. Sulit dicerna ini. Kalau saya tanya Anda, binatang apakah Tuhan? Jawaban Anda? Binatang apakah Kalimatnya Tuhan? nggak cocok gitu loh. Bang Gini. Juma. Binatang itu apakah Yang level Tuhan? pantas-pantas saja. Binatang itu apakah level Tuhan? Ya enggak lah. Ya, manusia itu apakah level Tuhan? Juga. Ayo. Menggenapi firman. Enggak, Bang. Jangan Dia dulu jadi bawa manusia. itu. Jangan dulu bawa doktrin, Bung. Jangan dulu bawa doktrin. Manusia apakah level Tuhan? Bukan. Jujur Bisa aja dia menjadi manusia. Bukan level. Enggak level. Berarti Tuhan Anda juga bisa jadi binatang. Ya terserah kembali kepada Tuhan lah. Kan seperti Tuhan. Sekarang Dia kalau Tuhanmu, sekarang kalau Tuhanmu jadi binatang, yang mengurus manusia siapa? Kan nggak pernah jadi binatang. Kata siapa? Kata siapa? Sejak kapan tuh? Siapa Tapi bilang? dasar pijakan kitabmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Nah terus ada nggak tertulis Nah, menjadi sekarang kalau dia tidak kan nggak tertulis, ada. Aduh, kalau dia tidak tertulis, jangan dengar, gini loh. dengar. Bang Juma, jangan mabuk gitu loh. Bolehkah Tuhanmu minum seloki langsung mabuk? Bolehkah Tuhan kamu itu batasi dengan akalmu itu? Kutanya dulu. Boleh enggak Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Boleh Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Ya nggak boleh lah. Enggak boleh. Berarti kalau Tuhanmu mau jadi monyet, ngapain kau pakai akal untuk memikirkan? Katanya Tuhan itu nggak terbatas, Tuhanmu nggak terbatas, Tuhanmu nggak mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi babi. Ngapain kau pakai otak?
Giliran Tuhan jadi manusia, kau tidak pakai otak. Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kau pakai otak. Giliran Tuhan menjadi manusia, kau nggak pakai begini, otak. Bang Juma, binatang itu nggak ada roh, ya. Ini yang harus dibedakan Bang Juma. Nggak ada Binatang roh. nggak ada roh. Jadi binatang itu nggak ada roh. Berarti bagaimana mereka hidup? Mana sih menjelaskan sama Bang Gimana Juma? sih? Lucu. Udah lucu. akut memang Bang Juma. Jadi gini, dengarkan saya. Manusia apakah selevel Tuhan? Tidak. Tuhan apakah selevel manusia? Tidak. Betul? Betul? Tidak, iya manusia kayak kita ya. Jangan disamakan kayak Yesus. Iya udah nggak apa-apa. Dia Elohim Yahweh. Iya Kalau silakan kita- aja itu, silakan aja itu kegilaan Anda. Sekarang manusia nggak selevel Tuhan, betul? Betul. Nah, Tuhan nggak selevel manusia, betul? Iya. Benar. Sekarang Yesus ini manusia atau bukan? Tuhan. Kan? Salah nggak kalau saya mengatakan bahwa Anda gepeng? Terserah Bang Juma, terserah. Tolong dulu, Kan udah dibilang. tolong dulu refleksi lagi otak Anda. Kan Anda sudah mengatakan jelas Yesus dibilang. manusia yang tidak sama seperti kita, betul? Iya, benar. Berarti posisinya dia manusia kan? Iya, pas di bumi dia manusia, keilahiannya di surga. Pas di bumi dia manusia. Oke. Pada saat Tuhanmu menjadi manusia, berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Betul? Berarti bolak balik kita ngomong. Loh, tadi katanya level manusia tidak selevel Tuhan. Tuhanmu menjadi Iya. manusia berarti dia masuk dalam tataran level yang bukan Tuhan. Betul? Keilahiannya di surga, dia tetap Tuhan. Kedagingannya aja itu. Enggak ada keilahian. Yang ilahi itu cuman Tuhan. Ya yang ilahi iya, itu cuman makanya Tuhan. Yesus itu Tuhan. Mati bija. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhanmu turun derajat menjadi bukan Tuhan. Betul? Makanya dibilang di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang menciptakan langit dan bumi dan hari kiamat. Ini yang mengatakan ini yang Yesus asli atau yang palsu? Asli lah. Di mana pernah Asli. Yesus mengatakan ketika dia penginjilan kepada Bani Israel, di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, di mana? Oh, itu nggak ada. Enggak Penginjilan ada. nggak ada. Sementara Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan. Berarti ucapan yang muncul kemudian di Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Karena pada saat dia datang penginjilan, segala firman telah aku sampaikan. Yohanes 17:8. Berarti segala firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Berarti akulah Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan makhluk lain. Mungkin Tuhan Anda yang menjelma jadi iblis yang mengatakan itu. Ketika Tuhan Anda menjelma menjadi Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Tapi ketika Tuhanmu menjadi setan, mungkin maka Tuhanmu mengatakan akulah Alfa dan Omega. Jadi Tuhanmu itu unik. Kadang jadi manusia, kadang jadi setan, kadang jadi ayam. Unik kan Tuhan kau itu? Kapan Tuhanku jadi binatang? Nggak pernah. Enggak. Kalau kamu sekarang begini, untuk apa Tuhanmu menjadi manusia? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia supaya tidak binasa. Sama kalau Bang Juma mengaku Yesus itu Tuhan, Bang Juma masuk surga. Udah jelas. Di materai. Ada materainya. Oke. Tuhanmu turun menjadi manusia, menjadi ciptaan dikarenakan dia ingin menghapuskan dosa-dosa manusia. Kalau Anda melihat, kalau Anda melihat anjing menggigit kucing, siapa yang salah di situ? Anjing kan? Benar nggak? Anjing nggak yang salah? Kucingnya, kalau kucingnya mengganggu anjingnya lagi tidur ya digigit lah apanya ya, berarti kucing dong. Beda. Siapa yang berdosa di situ? Kucing atau anjing? Yang menggigit atau yang digigit? Ya, kucingnya yang berdosa? kan lagi ganggu kucing.
Ah? Yang digigit ini ketika dia digigit karena dia mengganggu anjing itu tidur. Berarti yang bersalah kucing. Yang bersalah kucing. Betul? Ketika Tuhanmu ingin menghapuskan kesalahan kucing, maka Tuhanmu jadi apa? jangan ke situ Bang Juma, enggak ke situ apanya. Egois sekali kau. Udah lari Bang Juma, udah lari. Kucing itu juga ciptaan Tuhan. Antara Adam dan iblis siapa yang salah? Antara Adam dan iblis siapa yang salah? Adam atau iblis? Yang berdosa di situ Adam atau iblis? Hawa lah, Hawa yang menghasut Adam. Siapa yang menghasut Hawa? Hawa lah, kan Hawa. Siapa yang menghasut Hawa? Ular, iblis. Iblis. Berarti yang berdosa di sini iblis atau Hawa? Yang berdosa Hawa lah. Nanti meja. Hawa tidak akan berdosa tanpa ada. Kan mau terhasut. Dengar. Hawa meskipun terhasut atau meskipun ada buah itu, kalau tidak dihasut oleh iblis, Hawa tidak makan. Betul? Anda mengajak orang minum, makan narkoba. Yang salah Anda atau yang makan narkoba? Demi Jaki. Waduh, udah lain lagi kan, udah melebar kemana-mana. Makanya ente yang salah di situ adalah iblis. Ketika Tuhanmu ingin menghapuskan dosa dunia, maka Tuhanmu harus menjadi apa untuk menghapuskan dosa iblis? Menjadi apa? Ayo jawab jujur. Jadi apa? Jadi Tuhan lah. Jadi Tuhan pula. Tuhanmu datang menjadi siapa? Tuhanmu ketika ingin menebus dosa setan iblis, maka Tuhanmu jadi apa? Ya Tuhan lah. Ya kalau jadi Tuhan lah. Ya jadi Tuhan pula. Tuhanmu menjadi manusia karena ingin menebus dosa manusia. Ketika ingin menebus dosa setan, maka Tuhanmu jadi apa? Hadatin saya dah Bang Juma Burban. Ya Tuhan saya jadi tetap Tuhan. Iya. Gak konsisten. Kau itu paling lucu memang. Akal-akalan terus kau pakai. Ketika Tuhanmu jadi manusia, kau paksakan dia. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Dia manusia, keilahiannya ada di langit. Harusnya kau jujur. Tuhanku menjadi iblis, tapi keilahiannya tetap adalah ilahi. Tapi dia menjelma menjadi iblis. Iblis ya iblis, tapi keilahian tetap ilahi. Harusnya kau katakan seperti itu. Jangan kau potong. Giliran manusia bisa, jadi setan nggak bisa. Parah memang agamamu itu, parah. Makanya Al-Quran mengatakan wa yumannihim yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, padahal iblis hanya menjanjikan tipuan kosong melompong belaka. Itu kata Quran. Harusnya kamu dengan. Jadi kutanya dulu Bang Juma, saya tanya dulu. Jadi kau, kan? iblis itu enggak begini loh, bukan. Jadi gini, tadi iblis ini setara enggak dengan Tuhan? Saya tanya dulu Bang Juma. Kalau di agamamu setara, kalau di kami tidak. Iya di agama saya tidak setara. Makanya dia dilempar ke siapa bilang tak setara? Siapa bilang tidak setara dengan Tuhan? Di dalam kitabmu dikatakan, di dalam Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu bergelar bintang timur. Sama enggak? Sama. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Setara Tuhan kau itu. Lanjut Bang Juma, lanjut supaya nanti saya jawab. Bang Juma aja dulu ngomong, nanti saya jawab. Kamu bertanya, setara tidak? Saya katakan Tuhanmu itu setara. Kamu jujur ngakui. Tuhanmu roh kan? Enggak, jangan Tuhanmu gini Bang roh Juma, kan? jangan Bertanya intervensi. Jangan dulu intervensi. Kan? Saya menanyakan sama Bang Juma tentang Islam itu menganggap Tuhan
itu sama iblis itu setara nggak? Itu yang saya tanyakan bukan sama saya gitu loh. Laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti apapun. Tuh, Tuhannya Yahudi. Nah, udah 10 kan? nomor 6. Ini jawabannya Imamat tadi yang Yeremia yang 10 nomor 6. Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhanmu, Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen sama dengan iblis. Tuhan Yohanes 4 nomor 2 dengar. Yohanes 4 nomor 24. Theos adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tuhanmu adalah roh. Sekarang iblis roh atau bukan? Ya, roh lah. Ya, apa bedanya? Sama-sama roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh, satu hakikat. Jangan, sampai nggak sini boleh. ngerti kau? Ya, saya terima. Nggak Saya ngerti, Bang Juma. boleh. Malaikat kau itu tidak pun boleh roh pula. juga. Kok tidak pula? Bagaimana Jangan, tidak? nggak Iblis bisa. roh. Ingat, satu Yohanes 4 nomor 1. Ingat. Oke? Matius 4 nomor 1. Ingat. Iblis itu adalah roh. 1 Samuel 18:16. Iblis itu adalah roh. Ingat, Yohanes 4 nomor 24. Tuhannya Kristen juga adalah roh. Berarti Tuhannya Kristen dan iblis satu hakikat, yaitu roh. Simak kau datang besok. Sederhana kali ya. Wah iya Bang Juma jangan terlalu jauh, Bang Juma. Kok terlalu jauh? Terlalu jauh atau Bersyukurlah ente, Bung. terlalu Banyak sederhana. orang Kristen yang mati dalam kekristenan karena tidak sempat bertemu dengan Bang Suma. Kamu beruntung bisa bertemu dengan saya. Dengan bertemu dengan saya menjebarkan kebenaran berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Al-Quran saja. Wa iya donguna illa syaitanam marida. Yang kau sembah itu hanyalah setan. Setan roh. Yang kau sembah juga roh. Sama enggak? Tahu enggak Bang Juma? Apa yang enggak? Tunggu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saya tanya dulu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saudara, kutanya kau, kesucian, enggak ada kesucian pada iblis. Dengarkan, Al-Quran mengatakan wa iya da'una illa syaitanam marida. Kerendahan hati, karena Bang Juma udah boleh sombong. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Coba. Setan itu roh. Tuhanmu roh atau bukan? Roh. Berarti Tuhanmu dengan setan satu hakikat. Sekarang untuk membedakan antara setan dan Tuhanmu apa? Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Iya, Nah, tahu. Dia kan diusir dari surga. Bang Juma tadi di mana nggak tahu, sampai sekarang Bang Juma aja nggak tahu di mana Tuhannya. Loh, Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Tuhan saya nih, jangankan kau berkata, dalam hatimu saja berbesek. Tuhan saya tahu. Sekarang kau punya mulut itu, kau pergi ke atas bukit, kau teriak sekencang-kencangnya panggil nama Yesus sampai mulutmu robek sampai ke kuping. Apakah Yesus mendengarkan? Wah, dengarlah. Mana ayatnya Yesus Maha mendengar? Mana? Secara bukan mendengar. Secara apa? Iya, Secara saya cuples. kalau berdoa Secara Allah Bapa Putra, secara Allah Bapa akal-akalan, Putra dan Roh secara Kudus. dogma, secara doktrin, kamu jago. Kalau cuman doktrin kayak begini, Tukul pun bisa kuanggap Tuhan. Kenapa Tukul tidak maha mendengar? Karena pada saat itu Tukul posisinya manusia. Kenapa Tukul tidak bisa begini? Karena pada saat itu dia posisinya manusia, tapi keilahiannya ada di surga. Bisanya. Siapapun bisa. Kucing juga bisa kau tuhankan. Kalau cuma konsep kayak gitu. Kenapa kucing itu tidak bisa? Oh, itu karena pada saat itu statusnya sebagai kucing, keilahiannya ada di surga. Tuyul. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya hidup kekal
kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Susah kali diajarin. Yohanes 17 nomor 3. La haula wala quwata illa billah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus 17 nomor 3. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Bukan Tuhan itu sendiri. Kak Blampet, jangan kau kotori otakmu dengan doktrin-doktrin yang tidak rasional. Cobalah sehat sikit. Alauma. Berbahagialah. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah. Kalian hidup di zaman kalian bertemu dengan para apologet Islam. Dulu belum ada internet, belum ada TikTok. Orang-orang mati dalam kekufuran karena tidak sempat bertemu dengan apologet Islam. Kamu masih punya kesempatan bertemu. Pakailah akalnya dulu sikit. Sekarang Tuhan kau itu kutanya ya, Tuhan kau yang bernama Yesus itu, kalau dia berjalan tiba-tiba dia kejatuhan batu sebesar ember, pecah nggak kepalanya? Dia kan Tuhan, bisa menghilang. Mati meja. Bisa menghilang. Iya dong. Pak Hendy, Bang Juma bilang kalau ada batu, dia aja bisa naik ke surga. Dia nggak menghilang. Dia nggak menghilang. Saat itu dia dalam keadaan manusia, kena batu dia sebesar ember, jarak jatuhnya batu itu 100 meter. Pecah nggak kepalanya? Kalau kita kotoran dari makan anjing, Kalau kita kotoran dari makan anjing. Ini yang disifati oleh sembahan kau. Kalau sembahanmu itu kena kepalanya batu yang jatuh dari ketinggian 100 meter, pecah nggak kepalanya? Pecah. Ini kan kalau. Iya, kalau. Iya benar, kalau. Pecah nggak? Iya, dia Tuhan yang nggak pecah lah. Bisa menghilang langsung. Nggak pecah katanya. Dasar penipu. Kau itu ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Kutanya sama kau sekarang, apakah dengan saudara mengatakan bahwa dia tidak akan pecah kepalanya dengan kejatuhan batu sebesar ember ketinggian 100 meter, dengan Anda mengatakan tidak akan pecah, apakah Anda tidak sedang menipu diri Anda? Itu sudah mencobain Tuhan Allah, nggak boleh. Dasar saudaraku ini. Itu sudah dibilang iblis, enggak Bang Juma? Itu sudah dibilang iblis ketika dia dicobain ketiga kali. Harusnya ketika Yesus ditombak, dengar, harusnya ketika Yesus ditombak di atas pohon, itu lambungnya tidak masuk, bengkok itu tombak. Masuk. Itu apa? Iya. Putar lagi lidah kau, putar terus. Enggak bisa. Putar terus. Makanya tunggu dulu Bang Juma. Putar aja terus. Kasus dia kan berdoa 3 kali. Kau lagi sedang mempertahankan di Gunung Getsemani. Kamu, saudaraku, sedang mempertahankan identitas iblis yang kau sembah. Sekarang, kalau Yesus, kalau Yesus tidak netek selama setahun, pada saat dia bayi, bagaimana perkembangan jasadnya, tubuhnya, biologisnya? Apakah dia tidak tumbuh seperti pohon bonsai? Emang Bang Juma lihat dia disusuin si Maria. Emang Bang Juma lihat? Lukas 26 nomor 11, berbahagialah tete yang diisap oleh Yesus. Coba kalau tete itu kena tumor kanker, setahun dia nggak netek, kena pakailah otak kau itu. Makanya tadi kau sifati Tuhanmu jadi manusia. Oh, tidak sesederhana itu. Kalau Tuhanmu jadi manusia, kena flu, kena cacing, kena panu, tak ada kalpanas, panuan dia, maka kalau kita lihat dia buka baju, maka nampak seperti harimau belang. Betul? Ini yang disifati. Siapa suruh kau katakan Tuhanmu jadi manusia? Ayo, kalau kena bisul, pas di bawah matanya, bukan tampilannya wajahnya bukan. Bukan pula. Tuhanmu jadi manusia kan? Berarti dia mensifati sifat manusia kan? Gimana kalau misalnya ditonjok sama tentara Romawi, giginya jatuh 2 di depan. Terus dia bicara S, nggak bisa lagi S, F. Kenapa? Lubang 2 di depan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhanmu jadi manusia. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia manusia. Itulah fatalnya. Kalau Tuhan dianggap jadi manusia.
Bang Juma terlalu sok tahu tentang Tuhan. Jangan kau katakan saya terlalu. Yesus pernah disebut mayat, betul? Betul kan? Betul, karena dia dibunuh. Betul. Kalau Yesus kemudian dihantam balok-balok, palanya benjol kan? Maka dia disebut manusia benjol, betul? Gak ada benjol-benjol. Gak ada benjol-benjol, karena memang gak dipukul sama balok, tapi ditombak dan dikasih minum racun, mati jadi mayat dia. Kok iya kan? Kalau jadi mayat aja Tuhanmu bisa, maka benjol pun bisa. Kalau dia hidup pada zaman sekarang ini, dengar. Kalau hidup, dengar. Kalau Tuhanmu hidup zaman sekarang ini, kena COVID, musim COVID, dia kemana-mana pakai masker, ngerti nggak? Makanya dibilang Yesus, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan ditinggalkan Tuhan, Tuhanmu ada berapa? Kok ada? Harusnya dinyanyikan. Itu ilahinya, kedagingannya itu yang berkata. Kedagingannya Eli, kenapa lama sekali? Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dengar. Kalau Tuhanmu mengatakan perpisahan seperti itu, harusnya dia menyanyi aja di atas tiang. Perpisahan ini janganlah cepat berlalu. Gitu, kemesraan ini harusnya dia nyanyi kayak gitu. Nggak masuk akal. Tuhan teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sekiranya Tuhan di situ yang dimaksud Yesus dan Yesus yang teriak, maka bunyinya gini, Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Cuples. Yesusku, mengapa meninggalkan aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diriku, mengapa engkau meninggalkan diriku? Cuples, gorila aja nggak kayak gitu kali. Ini kalau disifati, makanya Tuhan itu bertanya, hendak dengan siapa kamu menyamakan aku hingga aku sama? Makanya Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Abad pertama ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Cuplis. Tuhan mengatakan, aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Abad pertama ada Tuhan dari manusia. Bentar Bang Juma, kasih saya bicara sebentar. Ya udahlah, bicara pakai kuping, jangan pakai mulut, karena masuk akal. Yang keluar dari mulutmu nggak pernah masuk akal. Tunggu dulu Bang Juma. Yang keluar dari mulutmu, saudaraku, nggak ada yang masuk akal. Coba kali-kali kau ngomong pakai kuping, bisa nggak? Bukan, kita bicara ayat firman Tuhan sesuai Alkitab. Bukan buah pikiran saya. Bukan buah pikiran saya. Ya, yang coba, saya silakan. bicarakan ini, dengar. Silakan. Saya mau dengar. Ketika Yesus mau menghembuskan napas di tiang kayu salib. Tunggu dulu. Ada sebelah kirinya mengatakan, ditertawakan dia, kau Tuhan, katanya. Nah, di sebelah kanannya, benar kau Tuhan itu, katanya. Apa dikatakan sama sebelah kiri? Kau ke neraka. Sebelah kanan, kau ke surga. Artinya dia mampu mengatakan begitu. Nabi-nabi lain tidak ada satupun yang bisa mengatakan begitu. Nabiku mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kau surga. Kecil itu ucapannya Yesus. Kecil. Tidak ada apa-apanya tuh. Dengarkan, nanti kalau dulu, kau mengatakan dengar. Anda mengatakan firman Tuhan kan? Aku bacakan. Ketika Anda mengatakan sebelum Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir, sedih kali rasanya dengar itu. Tuhan, kau ingin menghembuskan napas terakhir. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Ulangan 32 nomor 39 jelas mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan, aku kalau juga gini, yang menghidupkan. Mama Bang Juma, orang ini susah kali kalau diajarin. Yesus tunggu, kalau kalau Yesus gak mati di kayu salib, ya kita binasa semua masuk neraka. Nenekmu kiper pakai kita pula kau.
semua kerjaan kau bawa kita. Bebas, Pomoro. Yohanes 8 nomor 4 apa kata Yesus? Begini loh Bang Juma. Bukan, tunggu dulu Bang Juma. Penontonnya 6 Pergilah kepada ribuan. imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan binatang. Kok kau mempersembahkan manusia? Ulangan 18, ulangan 20 dikatakan bahwasanya jangan engkau mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan sendirilah yang akan membinasakan mereka. Sebab mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mempersembahkan manusia itu kepada siapa? Tuhan. Di dalam Imamat 1 nomor 2 sampaikan kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, bom-bom, kemudian sapi lembu. Tak ada itu manusia, cuplis. Jangan kau bawa-bawa menghapuskan dosa kita dengan darah Yesus. Kamu aja, kami tidak. Banyak penonton di sini, bukan hanya Bang Juma aja. Jangan egois Bang Juma. Loh, Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang-orang Yahudi jika mereka hendak mempersembahkan hiu. Apabila mereka mempersembahkan hewan untuk penghapus dosa, sampaikan kepada mereka agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Manusia. Hei, hewan ternak itu manusia rupanya. Hei, udah jelas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, Matius 8:4, pergilah kau perlihatkanlah dirimu kepada imam. Oke? Perlihatkan dirimu kepada imam, terus lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Persembahkan manusia rupanya. Woi, kamu baca kisah para pewarta. Woi, dengar dulu. Kau baca kisah pewarta atau kisah para rasul di dalam bab 21 nomor 15 sampai nomor 40-an. Kau baca di sana Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan setelah dia bertobat, dia mempersembahkan persembahan yang seperti Musa. Ayo lo. Ayo. Belajar itu penting, Bung. Belajar, jangan ego. Jangan ego. Belajar itu penting. Sekarang gini deh, saya tidak mau menguasai forum ini. Sekarang Anda jabarkan, saya kasih waktu 3 jam. Kau jabarkan non-stop. Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Saya tidur dulu. Nah, jelaskan itu. Yesus menurut Yesus adalah selama 3 jam. Selama 3 jam itu, kamu kalau jujur dan menggunakan akal, tidak akan sampai penjelasanmu kepada Yesus sama dengan Tuhan. Tak akan pernah sampai. Gak akan pernah. Coba kau jelaskan. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya kasih waktu kau selama 3 jam. Yang lain jangan bicara. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya tutup mic saya. Jangan ada berbicara. Host juga nggak boleh. Udah jelas, apalagi yang mau dibantah? Nggak ada yang mau dibantah di sini. Yesus itu Tuhan. Nggak ada yang mau dibantah. Tak ada yang mau dibantah. Coba. Apalagi yang mau dibantah? Jangan ada yang berbicara ya selama 3 jam. Kalau ada yang berbicara saya turun. Biarkan saudara kita ini puas menjelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Saya hitung ketiga. Hitungan ketiga Anda jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Ini kesempatan Anda untuk mendoktrin, membuat orang semua yang ada di sini 6.000. Dengar, 6.000 lebih orang menonton di TikTok, di YouTube saya ada kurang lebih 2.500. Buat mereka menjadi gila semuanya dengan Anda menjelaskan Yesus menurut Yesus selama 3 jam. Saya dengarkan. 1, ingat, kalau ada yang bicara saya turun. 1, 2, 3. Jadi Yesus itu tidak perlu menjelaskan dia Tuhan. Sehingga ketika ada yang menanyakan muridnya, apakah kau guru atau Tuhan? Apa yang dikatakannya? Akulah itu, akulah Tuhan. Udah jelas. Apa lagi yang mau kita bantah? Yohanes 13 ayat 13. Melebar kemana-mana dalam hal diskusi ini.
Gitu loh. Iya. Kok nggak bicara? Bicara lah. Kita kan diskusi. Apanya ini? Ini forum apanya ini? Jadi ini kita diskusi, Bang Juma. Jangan ngambek lah. Masa tokoh agama begini cara berpikirnya? Ya, gawat gak tuh? Coba. Semua ikut perintah Bang Juma, coba. Gawat gak tuh? Tuh. Aduh. Bisa-bisanya ya beginilah. Bisa salah orang ngomong, salah semua jadinya. Yang begini. Tuh. Coba, kompak pula itu semua, coba. Nggak ada yang ngomong. Coba. Udah Bang, cuma kita bicara aja, ngobrol aja, diskusi aja. Apa lagi yang mau dipertanyakan? Cuma udah bawa aja ke rumah sakit ya. Ya itulah. Bang Juma mengatakan, tuh jangan dulu ngomong nanti Bang Juma keluar jadi. Jangan dulu. Apa? Tuh kan jadi Bang Juma kan. Jadi mau turun Bang Juma. Jangan dulu. Ini seru ini kan, dia turun kan Bang Juma kan. Kenapa ini si Doraemon? Tuh, Bang Juma coba udahlah. Masuklah Bang Juma, udah jangan ngambek lah. Atau saya kasih permen nih Bang Juma. Itu artinya waktumu sudah habis. Kau dikasih kesempatan berbicara, kau juga nggak bisa apa-apa. Iya, Kau dikasih waktu 3 jam. Saya baru beri kesempatan untuk membuktikan doktrin dogma pembodohan yang kau anut dari gereja. Kesempatan kau ngomong apa yang kau ngomong. Giliran kau dikasih kesempatan, tidak ada lagi yang perlu dibantah. Nggak ada lagi. Ada 3 jam loh. 3 jam. Saya bilang samamu tadi 6,6 di TikTok. Di tempat saya yang live itu kurang lebih 2,5. Buat mereka jadi gila kayak kau nggak sanggup. Cuman kau aja sendiri. Makanya yang di bawah itu bilang apa? Gila aja lu sendiri, ngapain kami? Bahkan dia mengatakan, keluar nggak mau gila sama-sama seperti si Kepas ini. Ayolah saudaraku, pikirkan apa yang saya sampaikan. Belum dalam ilmu agamanya. Kalau saya kan sudah saya baca, dialah jalan kebenaran. 3 jam kamu diberi kesempatan. Jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Apa yang kamu lakukan? Gak bisa ngapa-ngapain. 3 jam kau dikasih waktu. Saatnya kau menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Yesus, dia mengatakan, akulah pencipta alam semesta, akulah yang maha tinggi, akulah. Tapi apa yang kau sampaikan? Gak ada, Bung. Gak ada. Sudah sekian lama kita diskusi, kurang lebih 1 jam saya memaparkan bla 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 kayak mesin peninggalan Belanda, mesin jahit. Tapi Anda kemudian ingin membantah data-data saya. Giliran saya kasih Anda puas bicara 3 tahun, 3 jam. Untung nggak 3 tahun saya kasih. 3 jam aja Anda nanti bingung. Saya buat di YouTube, nanti saya jelaskan. Anda bingung tentang Yesus. Selama 3 jam dikasih waktu langsung Anda tersentak kaget kan? Apa yang harus saya katakan ini selama 3 jam tentang ketuhanan Yesus? Sementara dia sekalipun tak pernah mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Ayo. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin saya bicara sendiri kayak orang gila. Loh, kamu disaksikan puluhan ribu manusia mata memandang. Oke?
Kita mendengarkan kamu semuanya, supaya kamu menjelaskan ke kita konsep ketuhanan yang dimiliki Yesus menurut Yesus. Apa itu? Kenapa Anda nggak jelaskan aja? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan berdasarkan perkataan Yesus, dirinya adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri, dengan sebagai berikut. 1. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah, Kedua. iya, paham kita. Kedua. Terus kapan saya mau disyahadatin Bang Juma? Sabar. Apa? Yohanes Hari ini juga, 12:49. hari ini juga. Aku Udah, Yesus tidak sadar dapat dulu ya. berkata-kata dari diriku sendiri. Mati aja. 3. Yesus datang di atas muka bumi ini berdasarkan Yohanes 4 nomor 8 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, apa lagi? Gak ada yang bisa kau jelaskan, gak ada Bung, kecuali doktrin dan dogma. Apa kata pendeta tentang Yesus? Oh, pasti kencang kali. Bla 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 bla. Apa siapa Yesus ini menurut Paulus? Oh, kencang kali. Yesus adalah siapa Yesus ini menurut jemaah gereja? Yesus adalah kencang kali. Tapi giliran ditanya, siapa Yesus menurut Yesus? Jangan diam-diam baik. Aku takut sendiri. Kepada taat perintah Suma adalah Suma. Tapi coba ditanya, siapa Paulus Yesus menurut Paulus? Wah, segala jurus keluar hayat. Cukup pak. Pokoknya Yesus adalah Tuhan, ya kan? Ya kan? Betul kan? Ya kan? Pasti gitu. Pendeta kalau di depan mimbar itu, saudara-saudara, tak ada keselamatan di atas dunia ini selain daripada dari Yesus. Nah, pasti kayak gitu. Giliran angkat tangan satu orang, Pak Pendeta, ya, ini kenapa mau bertanya? Semalam saya dikuliahin sama Bang Suma, ya. Apa katanya? Suruh bertanya ke Pak Pendeta, ya. Apa pertanyaannya? Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta yang menciptakan jari-jarinya Yesus itu siapa? Ah, kurang ajar kau. Jangan kau bertanya yang aneh-aneh. Jangan kau cobai Tuhan. Tidak boleh. Jangan, itu sama halnya kau mencobai Tuhan itu. Ah, bayar perpuluhan sekarang. Udah, kau keluar. Bayar dulu perpuluhan. Habis itu kau pulang. Coba, apa kira-kira jawaban Pak Pendeta? Siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jari-jari imutnya Yesus. Yang main-main, yang mempermainkan jari-jari ibunya ketika dia bayi. Siapa yang menciptakan itu? Hah? Siapa yang menciptakan? Bung, itu aja dijawab tadi. Itu aja sekarat gerejamu untuk menjawab itu. Kalau dia mengatakan Yesus yang menciptakan dirinya, gila. Dia ingin mengatakan Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jarinya. Berarti Yesus ciptaan. Berarti yang kau sembah adalah ciptaan. Ayolah saudaraku Kepas, ya. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah karena kamu bertemu dengan kami, para apologet Islam ini, yang kasih sayangnya terbukti siang malam mengingatkan, memperingati, menjelaskan Bible secara terinci tanpa ada kemudian niat lain selain untuk meluruskan kalian. Tak ada kemudian iming-iming perpuluhan, tak ada. Wallahi, tahun 2019 saya didatangin seseorang berikan uang pada saya 2M. Coba totalnya segitu. Pertama 1M, habis itu ditambahin lagi. Untuk apa? Untuk saya berhenti. Kalau saya cari duit, saya ambil duit itu, saya berhenti jadi petani. Kalau saya mau, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya sayang kalian. Saya sayang kalian. Kalau tidak sayang EGP, kamu masuk neraka EGP, emang lu siapa? Tapi karena saya sayang kalian, saya sempatkan waktu. Bayangkan aja, di mana ada orang ngomong selama 3 jam tidak berhenti-berhenti. Itu untuk kalian tuh. Ini kamu pikir ini koin 6.000 bisa dapat uang?
6.000 ini Iya. paling 200.000, 300.000 itu. Habis itu saya ngomong 24 Iya. jam gitu. Hah? Mending saya ambil gitar ke yang lampu Bang Juma merah. bilang itu semua keliru. Malam kudus. Banyak yang kasih saya duit. Keliru, yang dibilang Bang Juma itu semua keliru masalahnya, nggak ada yang benar. Apanya yang keliru? Coba saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jari Yesus? Udah jelas jawabannya Yohanes 13 ayat 13. Ke situ aja udah jelas. Apalagi yang mau di udah jelas, udah jelas kau jangkrik. Apa hubungannya? Ya terserah. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Kok Yohanes 13:13? Akulah Alfa dan Omega. Berarti akulah yang menciptakan jari-jariku gitu. Faktanya jari-jari ini ciptaan. Tidak mungkin jari-jari Yesus ini pencipta, nggak mungkin. Pertanyaannya sekarang hanya ada dua. Yesus yang menciptakan jari-jarinya sendiri, atau Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jari Yesus, yang pada prinsipnya kebenaran absolutnya Yesus jari-jarinya adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu pernah menjelma menjadi ciptaan. Makanlah itu. Jari-jarinya ini siapa yang ciptakan? Yesus, sama-sama ciptaan. Yesus menciptakan tangannya sendiri. Berarti tangannya ini ciptaan kan? Tuhan Bapa menciptakan jari-jari Yesus. Berarti Yesus ciptaan juga kan? Itu menurut Bang Juma. Lalu menurut Anda Yesus yang menciptakan jasadnya Yesus siapa? Elohim Yahweh lah. Berarti Anda sudah mengaku Yesus adalah ciptaan kan? Keilahiannya nggak hilang kan, Elohim itu kan di surga. Satu-satunya pelampung itu, satu-satunya pelampung itu aja. Enggak, ini maksudnya golongan orang seperti apa sih itu Bang? Cuma biasanya. Itu tadi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dia nipu diri sendiri nih. Jelas itu. Kalau dia mau jujur berkata dalam cermin habis ini, cuci muka habis itu ditatap wajahnya di cermin. Betapa bohongnya saya terhadap diri saya tadi. Udah jelas-jelas Yesus di situ diciptakan. Udah jelas-jelas di situ Yesus manusia. Masih juga saya lari Yohanes 13:13. Akulah Alfa. Akulah Alfa dan Omega. Udahlah saudaraku ya. Mau saya kasih waktu lagi, tambahan waktu 3 jam. Mau? Bung, saudaraku Kepas yang cantik, mau 3 jam lagi? Saya diam lagi nih. Kalau saya jelaskan nanti kalian pun nggak ngerti-ngerti. Kalian yang nggak ngerti. Kalau saya udah ngerti siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Yang mana di antara 3 itu? Berarti mulai tadi kita bicara nggak ada titik temu. Tadi kan udah saya ngomong mulai tadi. Memang nggak ada titik temunya. Kamu aja yang bertemu dengan doktrinmu sendiri. Gak pernah kamu bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan Elohim, bertentangan dengan Yesus. Kamu aja yang kompak dengan akal-akalanmu sendiri. Itu satu kesatuan Allah Bapa dan Putra dan Roh Satu Kudus. kesatuan itu berarti kumpulan beberapa pribadi, betul? Iya. Kalau beberapa pribadi, di situ ada berapa hakikat? 3. 3 hakikat. Baguslah, udahlah kita tamatlah sudah kan? Berarti Tuhanmu 3. Nangis. Pak Coco hidup di Indonesia berarti Tuhannya 3. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Jelaskan apa lagi? Ada ruh dan manusia, ada juga burung merpati. Matilah Tuhan manusia, Tuhanmu sisa 2. Benar gak? Benar gak lagunya? Wajar. Benar gak lagunya kayak gitu? Wajar. Bang Juma itu gak memiliki Roh Kudus. Gak memiliki Roh Kudus. Banget kita. Roh Allah. Ya sudahlah, Roh Allah.
Kejadian 3 nomor 6. Apa tuh bunyinya? Kejadian 3 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3 apa? Kamu tahu? Kejadian 6 nomor 3? Tahu? Tahu enggak? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti yang ada di dalam tubuh saya ini roh siapa? Roh iblis lah. Nenekmu kiper. Kau ludahi sendiri ini. Kitab yang kau ambil. Tuyul. Mamae. Roh iblis pula. Ini Kejadian 6 nomor 3 jelas-jelas sudah kubaca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Roh yang ada dalam diri Bang Suma roh siapa? Udah benar Roh dia. iblis lah. Benar dia. Berarti Tuhanmu iblis. Iblis. Benar. Parah kali lah anak ini. Usianya berapa sih? Hei, Kepas, usianya berapa ya? Lagi lucu-lucunya Bang, lagi lucu-lucunya. Udah 62. Lagi 1000 tahun ini. Metusalah 1000 tahun. 1000 tahun. Sudahlah. Anda memang sakit kawan. Anda butuh benar-benar piknik. Ya. Gini yang masih domba-domba tersesat. Anak ini banyak mak. Ntar dulu Kepas. Kayaknya ini anak ini pernah mengalami musibah waktu kecil ini kayaknya. Apa itu Bang? Ketika Kayaknya- dia minum pakai susu dot? Enggak. Dotnya Dia, ketelan? enggak. Dia naik sepeda, dia kena gear sepeda kepalanya. Oh, ya, ya, Kebentur, ya, ya. kebentur. Sepeda kumbang? Ya sepeda bapaknya dulu itu kan kumbang. Ya, ya, ya. Pantasan. Inilah domba-domba yang tersesat karena belum menemukan Tuhan yang begini. Yang mana yang harus kita temukan? Kau katakan tadi Tuhanmu 3 hakikat, 3 pribadi. Mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang sulung, yang tengah atau yang bungsu? Ini ya sampai banyak domba-domba yang tersesat. Inilah muridnya doktrin. Kau sebut pula kami ini domba. Sudah domba, kau sebut lagi sesat. Dobol. Ya gimana nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya inilah domba-domba tersesat. Nenekmu kiper. Seharusnya mikir ya Bang Kepas, masa Tuhan bisa dipaku? Masa Tuhan bisa diludahin? Kan Jadi gitu gini Bang cara Palopo, berpikir. Pak Palopo, Guru jangan Anda, pakai ini ada buah info. pikiran kita. Ya, Kepas, tunggu dulu. Ini pengikutmu mau syahadat katanya. Ya udah naikin mana- aja. Nah beliau. Oke, saya DM dulu ya. Ya. Iya, biarkan beliau syahadat. Iya. Sambil menunggu saya nanya Itu, dulu mohon Kepas. maaf, Ntar dulu Pas. saya mau tanya. Ntar dulu Pas. Dulu, Bang Dengerin gua Hendy. dulu. Gua dulu. Giliran bertanya Jangan kencang terlalu kali. nafsu. Diam dulu Pas. Tunggu Dengerin gua dulu Bang Hendy. Aku dulu bentar. Aku mau ini istirahat. Pas. Waktu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Pas. Terserah lu mau jawab nama hari Elohim, Yahweh. Ya, Tuhannya Maria siapa? Elohim. Elohim Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kan kedagingannya, keilahiannya kan di surga ya. Ini. Hai. Mana Kepasnya lah. Diulang lagi ya. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Sama. Tuhannya Maria siapa? Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Berubah dia. Berubah Iya dia. dong. Berubah dia. Itu kan dari diulang tanya lagi. Bang Juma tadi, dari tanya Berubah Bang dia. Juma tadi itu satu Berubah kesatuan. ya. Udah Berubah tanya dia. apa lagi? Ntar dulu ya, kok berubah ya? Saya ulang ya. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Elohim Maria Yahweh yang Elohim disembah Yahweh. Nabi Ibrahim, Abraham. Iya, oke. Tuhan kamu siapa? Elohim Pas. Yahweh. Yesus itu Tuhan Elohim atau bukan? Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan
Tuhan. Berarti kamu nggak menuhankan Yesus? Saya Tuhan kan dong, makanya Tuhan Yesus sertai aku, kan gitu. Jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus Elohim Yahweh kan. Oh, jelas kan? Jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya kalau di bumi ya Maria, tapi kan dia kan nggak lepas dari keilahiannya. Dia kan tetap Tuhan. Dia lebih di luar lah Tuhan daripada Maria. Orang yang menciptakan dunia jagat raya ini kan Tuhan. Iya, iya. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Iya dong. Anaknya Maria Yesus. Jadi Tuhanku adalah anakku, gitu. Iyalah. Iya. Oh iyalah, tepuk tangan. Judul sinetron lagi. Tuhanku adalah anakku. Selesai. Udah. Yang uniknya nih Tuhannya Kepas ini gini, apa ciptaan melahirkan pencipta, betul nggak Kepas? Nah, di sini dia. Inilah pertanyaan yang nggak harus dijawab. Coba Inilah artinya. Nah, sebelum Yesus itu turun ke bumi, dialah Allah Elohim Yahweh itu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kan saya bilang kedagingannya turun, keilahiannya tetap di surga. Makanya dia turun ke bumi. Oke, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Maria siapa? Ya. Ciptaan atau pencipta? Ciptaan dong. Berarti ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi, begitu? Bukan melahirkan, melahirkan jadi pencipta diapain? bukan. Masa? Jadi Yesus Dia diapakan? Keluar dari mana? Dia kan dari rahim Bunda Maria. Dari rahim ibunya, terus dilahirkan, betul? Iya. Nah, jadi ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Ya kan dia dipakai aja sementara. Bunda Maria. Yang dipakai. Untuk Buset, melahirkan weh, maksudnya. Permintaan tamu ada 57 orang, Bah. Bukan lagi komar satu. Mana si blender? Si blender aja dulu, si blender. Sementara saya nunggu balas DM teman-teman ya dari si pengikut ini. Iya. Tembuskan 3M ya teman-teman ya, sedikit lagi tuh. Mantap, first Udah time. 2M. Kasih Tembus 7K viewers, mantap. tap-tapnya sama kopinya teman-teman. Viewers tembus 7K, ngeri kali. Kopi masih ada host? Habis. Habis kopi teman-teman. Nah ini yang saya maksud. Terima kasih. Ini yang saya maksud. Cepat juga ini abang-abang di bawah. Masya Allah. Berkah. Ini yang saya bilang ini cepat tanggap nih. Kayak begini nih orang kau Kepas. Dibilangin satu kali respon. Kau ini sudah berapa tahun ketemu di sini. Nah pintar-pintar. Syukron kopinya teman-teman. Bang Handi, kopi masih ada Bang Handi? Masa? Kopi campur minyak rem. Kopi campur minyak rem. Kasih kencang kopinya teman-teman. Masya Allah. 2,1 M. Mantap bener ini kalau 3 M tembus ini. Tapi lo kalian belum sekeras orang Parisi dan Saduki lo. Belum sekeras, wajar sih. Diulang kembali Ada ya. di Taurat. Pas Ya, diulang ada di kembali. Taurat itu. Iya, Diulang kembali. silakan. Yang Iya, menciptakan silakan saya dengar. yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Elohim. Yesus dia setelah turun ke bumi. Saya ulang kembali. Yang menciptakan manusia siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus ya? Yesus itu sendiri. Kan Elohim itu kan Yesus. Oh ya, jadi Yesus yang menciptakan manusia.
Ya, betul. Iyalah, Yesus pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang keapa dia Ya udah menciptakan manusia. cukup. Udah, yang menciptakan Maria siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Wis, Yesus itu kan Elohim Yahweh. mau jadi anak menciptakan ibu. Masih ada. Iyalah. Anak menciptakan. Kan dulu Pak Palopo, anak menciptakan ibu, coba diulang. Kan udah saya bilang sama Pak Hendi itu keilahiannya di surga. Dia Iya, mencoba menjadi manusia. Udah jadi anak Udah jelas menciptakan kan? ibu. Dialah Ya udah. Elohim. Jadi Iya, anak. menciptakan manusia. Iya, jadi- Hawa, Adam dan Hawa. Iya, jadi anak menciptakan ibu gitu ya. Ya, benar. Jadi isi kandungan Maria itu yang menciptakan Maria. Jadi Tuhan itu, Elohim itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, selebihnya keturunan yang diproses. Jadi yang dalam kandungannya Maria itu yang menciptakan Adam. Ya, benar, sangat benar. Anda sangat benar 100%. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam. Iyalah. Ya. Anaknya Maria yang menciptakan kakeknya Maria. Jangankan kakek, udah tadi dibilang Adam dan Hawa. Ya. Jujur. Kira-kira ini sih apa yang kau makan tiap hari kok jadi gila begini? Bukan Papa Lopo. Enggak Papa Lopo. Si Pak Hendi ini masih tersesat, wajar. Domba yang tersesat juga Pak Hendi ini. Ya wajar lah, belum dibaptis. Baptis. Aduh. Bah, keren juga, Bah. Netizen host. Kencang juga netizen host. Jadi yang di surga ini Tuhanmu masih anaknya Maria ya? Hah? Yang di surga ini Tuhanmu masih anaknya Maria? Iya kan dia batas di bumi aja anak Maria. Nah di surga Ketika bukan ada lagi? di surga mah, ya enggak lah, ya dia di bumi doang. Jangan dibilang di surga lebih tinggi derajat Bunda Maria dari Allah, nggak bisa. Jadi sekarang anak Maria ada di mana? Jangan lagi ditanya anak Maria ketika di bumi. Iya, yang terangkat ke surga itu anak siapa itu? Pas. Oh, tuk. Kan nanti kalau saya bilang nanti solol, iya saya solol. Pas. Oh, tuk. Pak Endi. Itu yang terangkat ke surga itu anak siapa? Oh, tuk. Pas, yang terangkat ke surga itu anak siapa? Apalagi yang ditanya? Yang terangkat ke surga itu anak siapa? Tuk. Secara biologis itu anak Maria. Anak Maria. Berarti anak Maria sekarang ada di Itu gak bisa lagi dikatakan anak Maria ketika ada di surga. Jadi anak Maria hilang. Itu Yesus itu Tuhan, gak mungkin lah surga. Ya. Pas kenapa sih kau memisahkan antara anak dan ibu? Apa salahnya kok kau pisahkan anak orang sama ibunya? Tolong ya, jangan samakan manusia biasa dengan Tuhan, itu aja jawabannya. Jadi anak Maria itu sekarang ada di mana? Di surga lah. Berarti Tuhanmu itu anaknya Maria. Tuk.
Tek. Pas. Jadi Tuhanmu Saya di surga jelaskan. laki-laki. Udah, Jadi ada lagi pertanyaan. Iya, jadi Tuhanmu di surga laki-laki ya? Enggak lah, mana ada berjenis kelamin Allah. Lah, Yesus kan laki-laki. Ya itu dia waktu ke bumi. Bukan laki-laki dia? Ya enggak lah. Loh, kan terangkat sama fisiknya. Laki-laki dia yang terangkat. Gimana Ya tuh? enggak. Mana ada fisiknya yang kan fisiknya kan hilang. Mana ada fisiknya yang Nah itu kuburannya kosong. Lanjut aja dulu Bang Andi, belum ada kabar dari si pengikut ini. Ya Kita udahlah. next diskusi dulu. Ya. Bercanda doang itu mah. Itu kuburannya kosong. Yang bangkit laki-laki. Yang makan ikan goreng laki-laki. Yang terangkat ke surga laki-laki. Punya fisik anaknya Maria. Kenapa sampai surga berubah bukan laki-laki? Pas. Kamu kayaknya ini lagi mabok lem deh. Pas. Tuk. Kak, Tuk. kalau kedagingannya nggak ada, ke curohnya. Loh, terus badannya Yesus kemana? Hilang. Ya hilang lah, kan suka-suka hatinya. Hilang di mana itu? Fisik suka-suka hatinya menghilangkan dirinya. Kacau bocah ini. Ya namanya Tuhan. Kita aja yang so tahu tentang Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Usia berapa Kepas? Umur berapa Kepas? Umur berapa sekarang? Kan udah saya bilang umur saya 998 tahun itu salah. Aduh. Si Kepas ini 2 kali inkarnasi. Dia zaman Belanda dulu, dia yang bantu Belanda bangun gereja. Terus kira-kira umurnya 90 mati lagi, hidup lagi gitu. Itu salah. Umur manusia tertua di dunia. Jadi fisiknya Yesus hilang ya? Hilang lah. Nggak berusaha dicari. Kalau Yesus ada fisiknya, ntar ada kuburannya dibilang manusia lagi. Kok ada kuburannya, kok ini Tuhan kita ada kuburannya, katanya lagi. Jadi bahan pembicaraan lagi kan? Resikomu. Resiko lu. Fisiknya hilang ya? Kok hilang ya? Hilang di mana ya itu ya fisiknya ya? Terurai kali dalam perjalanannya. Karena saking dinginnya terurai ya. Mantap. Jangankan fisik Tuhan Yesus yang mayatnya itu. Dia aja bisa menjadi manusia, turun dari apa? Apalagi menghilangkan fisik. Dia aja bisa membuat air jadi anggur. Apalagi berjalan di atas air, menghidupkan orang mati. Orang bongkok bisa berjalan berdiri tegak. Orang buta bisa melihat. Gitu dong. Coba, apa lagi? Gitu dong. Yang orang mati sudah dikubur pun sudah bisa bangkit lagi seperti saudaranya si Maria sama Maria Magdalena kan meninggal. Kepas. Si Lazarus. Itu kan ada ibu Kenapa? Ida, kan? Nah, supaya kenapa Yesus tidak mau melihat Lazarus itu ketika dibilang Magdalena sama Maria lagi sakit? Kenapa Yesus gak? Kenapa pas sudah mati dan dikubur baru datang Yesus? Supaya apa? Supaya kalian percaya akulah Tuhan. Bahwa sudah di dalam kubur pun bisa kuhidupkan kembali. Kau tidak pikir tak Kepas? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kau bayangkan tak rumahnya itu tiap hari orang datang itu penuh. Ya kan, parkiran banyak, penjual cilok cair gitu kan. Bayangkan Tuhan yang datang benar lahir benar. Ya teman-teman, kita tembuskan 3M tap-tap ini malam teman-teman. Mantap. Ayo kita gaskan. Gaskan 3M.
Tiap hari Pak Gepas, izin Pak Gepas di skip dulu Pak Gepas ya. Di sini ada teman Pak Gepas, ya'uduhu minan nar wajatu farjaha. Oh iya sih. Halo bro, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam bro. Gimana bro? Apa kabar bro? Sehat. Walafiat. Gimana kabar saudara-saudara? Sehatkah? Sehat bro. Oke, saudara-saudara. Menarik sekali ya diskusinya pada malam hari ini, sangat bagus dan menarik sekali kalau saya mendengarkannya. Poinnya apa? Oke, tadi gini bro, tadi saya mengikuti narasi saudara Bang Zuma ya, yang dimana yakinkanlah semua orang yang ada di Komal ini untuk mengenal dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul bro. Oke. Bolehkah saya bernarasi dan bolehkah saya meyakinkan orang di sini? Oke. Berapa menit waktu saya untuk menjelaskan? 3 malam. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, tapi mungkin tidak nyampe 3 hari dan nggak nyampe juga 1 jam. Paling 20 menit atau 10 menit lah, nggak lama-lama sekali. Tapi nanti bro semua nanti akan menanggapi apa yang akan saya sampaikan. Begini bro, saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dan saya yakinkan itu bahwa Dia itu adalah Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan? Karena Dia, ya, pada mulanya Dia sudah ada. Kejadian 1 pasal 1 ayat 3, di mana berfirmanlah Allah. Artinya di situ bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan diperkuat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 3. Dan diperkuat lagi Kolose 1 ayat 16, di mana itu berbunyi, ya, di mana itu berbunyi bahwa di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Tuh ya, dengar dulu lah host, dengar dulu. Tadi kan saya dikasih waktu, saya meyakinkan lah. Nah itu, jadi di dalam diri Yesus segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Nah, terus siapakah Yesus menurut Dia? Ya, siapakah Yesus? Berdasarkan Yohanes 14 ayat 6, Dia mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Artinya bahwa hanya Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menggapai yang hidup yang kekal, itu kerajaan surga. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang mampu nyampe kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa Aku dari atas, kamu dari bawah. Artinya apa? Tuhan yang mampu membawa kita kepada surga, kepada Bapa itu, karena Dia hanya yang mengenal jalan itu. Dan di beberapa nabi sebelum Yesus, tidak ada satupun yang mengatakan Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah hidup. Hanya Yesus sendiri yang mengatakan hal itu. Karena Dia dari atas, Dia turun ke bawah, dan Dia pula yang membawa kita, yang mengangkat kita, yang memberikan rapture kepada orang percaya, dan memisahkan kambing dan domba. Dan Dia akan mengangkat. Nah itu. Kambing dibawa domba. Dengar dulu. Nanti penghabilah. Tadi kan dikasih waktu. Tambahin aja terus. 6 hari terusin. Nah, dengar. Kalau dikasih 5 menit ya saya ikuti. Kalau dikasih 5 hari, 6 hari. Ya udah diem. Ya lanjut. Ya udah diem. Oke.
Nah, jadi Yesus mengatakan aku dari atas, kamu dari bawah. Artinya bahwa hanya dialah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kekalahan itu. Tidak ada satupun nabi selain yang mengatakan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana dia mengatakan kepada iblis juga. Berdasarkan Lukas 4 ayat 12, dia mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, terus bagaimanakah pendapat orang-orang tentang siapakah itu Yesus? Yang pertama, saya akan membuka kepada Anda data. Bagaimana Jibril itu adalah malaikat, ya, Gabriel. Dia apa katanya tentang itu Yesus? Berdasarkan Lukas 2 ayat 11, dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapakah malaikat Jibril? Dia itu adalah malaikat. Di dalam diri malaikat tidak ada kebohongan. Tidak ada dusta di dalam diri. Di dalam bentar. Udah biarin apa di dalam diri malaikat? Bentar dulu. Biarin aja bang, kita kata-kata. Bentar. Ya, katanya mau dikasih waktu. Saya akan membuka kepada Anda. Terusin. Saya. Iya, terusin. Oke. Ya, kita harus sportif lah, bro. Oke. Jadi itu adalah berbicara tentang malaikat Gabriel. Dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Di dalam malaikat. Juru selamat, bukan juru selamat. Di dalam diri malaikat tidak ada dusta. Di dalam diri malaikat tidak ada kebohongan. Ketika dia mengatakan kabar baik, maka Yaudah, itulah yang cukup. akan disampaikan. Selesai. Bentar, Selesai. katanya Udah lama. bentar, masih panjang, bro. Biar aku yakinkan saudara-saudara di sini. Kalau saya sudah bilang sudah dengerin. Belum selesai. Anda mau Saya diatur meyakinkan nggak? dulu. Bentar. Nah, diam kalau dulu. kamu mau dengar apa tidak nih? Kalau nggak mau Katanya dengerin, mau dikasih cantik 3 kan hari. nih. Katanya Takut Gitu ya. kan Pak Indi kan kebenaran itu kan dikatakan kan. Takut gue diserang monyet tengah malam. Tahu mau ngapa malaikat dibawa-bawa domba, kambing, embek, kunci Inggris, dongkrak, apa lagi gitu loh. Nah, sekarang ya dulu diam kalau dinaikin. Sekarang udah ya. Sekarang giliran kami lagi. Nah, sederhana nih kita nih setengah menit. sebenarnya saya belum selesai masih memberikan ngomong data yang valid sih sebenarnya, Masih ngomong tapi ya? karena saudara masih meminta ngomong saya dia. berhenti, enggak apa-apa. Silakan tanggapi. Silakan saudara. Nah, Siapa yang Lukas- menanggapi? ya, Saya Lukas sebenarnya mau 2. pengen Bang Juma aja sih. Waktu tadi Lukas 2 nomor 11. Ya. Ya. Itu Bunda Maria melahirkan apa? Melahirkan siapa? Iya, melahirkan apa? Bunda Maria tadi Lukas 2 Tadi saya 11. baca apa di dalam Lukas 2 ayat 11? Ya, Bunda Maria melahirkan apa? Tadi saya baca apa? Kalau kamu dengar, simak apa yang saya sampaikan. Bunda Maria melahirkan apa? Jawab. Kalau enggak gue turunin. 1, Oke. 2. Dia mengatakan begini, bro. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Bunda Maria melahirkan apa itu? Dia melahirkan firman menjadi manusia. Mana ada firman di situ menjadi manusia? Kau yang baca, kau yang pusing. Baca Yohanes 1:14 firman. Saya menjadi tanya manusia. Lukas 2 nomor 11. Kalau kau nggak kooperatif saya turunin. Dengarkan baik-baik. Berarti Anda kalau Dengarkan baik-baik. 1, 2, 3 tidak mau mendengarkan baik-baik. Di sini tuh nggak mau pusing gitu loh. Kepas agak mendingan nyambung dia kalau ditanya. Kalau lu nggak, dia udah baca loh ya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya baik-baik. Bunda Maria melahirkan apa? Jawabannya apa? Firman telah menjadi manusia. Kan anak anjing kalau begitu ngomongnya. Mestinya dijawab yang telah dia baca. Jawab pakai bacaanmu, kampreto. Kalau kau manusia, oh iya tadi saya ngomong apa ya? Oh Bunda Maria melahirkan apa tadi yang saya ngomongin? Kenapa jadi firman menjadi manusia lari ke yang lain gitu loh? Kami di sini nggak butuh orang gila, kucluk. Kami butuh orang jujur. Kamu mau menuhankan apa? Tap layar biar 3M. Ntar dulu. Kamu mau menuhankan Dekat apapun. lagi tuh. Silakan.
Ntar dulu, kamu mau menuhankan apapun terserah kamu, yang penting kau jujur. Coba Kepas kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau jadi masuk Sugi Kristologi. Kenapa? Coba Kepas, Lukas 2:11 itu Bunda Maria melahirkan apa? Kepas. Yang Pak Kristologi lah, kan dia Kristologi. Pada Sugi dibilang Kristologi. Itu Kristologi tuh Kristologi. Jawab Pak Sugi. Oke, saya Jadi tanya jawab. Pak Hendi tuh. Kenapa dia itu sudah baca tapi kok malu mengakui? Ini ada apa? Otaknya sengklek atau gimana tadi itu? Aturan jujur dong jadi orang Kristen itu. Yang mana? Kenapa malu mengakui? Yang dibaca apa? Jawabannya apa? Mosok PIP POPO dibaca ONCE, kan nggak nyambung kayak gitu. Kok mana ya? Ini Kristen atau gimana ini? Yang bilang saya Kristen siapa? Nama kok Sugi Kristologi? Nah, artinya saya itu pakar Kristen, pakar Bible. Ampun Doro. Mau tahu siapa saya? Nih saya open cam nih. Masa kayak gini Kristen? Mana ada orang Kristen secerdas saya, hafalan Bibelnya melebihi pendeta manapun? Mana ada? Benaran nih. Mana ya? Oke Pak Endi, tolong uji Pak Endi. Pak Endi dulu. Pak Endi, kasih kata-kata lu Pak Endi. Ini Ustadz saya. Ya pas, nggak bener no. Oh, bilanglah. Pak Endi nggak ngomong-ngomong. Saya kirain tadi bukan Ustadz gitu loh Pak Endi. Oh Pak Ustadz, oh wajar sama juga seperti Bang Juma. Ya udah Kepas, Bunda Maria melahirkan apa di kota Daud? Kan udah dibilang Tuhan. Ya, lu jujur. Tadi coba temanmu jawab apa? Dia udah baca Lukas 2:11, ditanya Bunda Maria melahirkan apa? Firman telah menjadi manusia. Kenapa? Itu temanmu itu habis kebentur kali kepalanya ya. Kamu kan lebih jujur. Iyalah, kalau saya nggak mengakui Yesus itu Tuhan, nanti saya nggak selamat. Tapi temanmu nggak mengakui karena habis ngelem dia tadi. Aibon kayaknya gitu loh. Mestinya jujur lu jawabnya. Ditanya itu jujur. Putih dia. Malu dia. Masa Tuhan dilahirkan kan gitu. Tempat lubang itu ya, kalau nggak kencing, ya bayi yang keluar dari situ. Nggak ada sejarahnya Tuhan keluar dari lubang kencing itu, nggak ada sejarahnya. Makanya dia malu mengakui itu. Darah men, keputihan, kencing, orok, nah itu yang keluar dari situ. Sejak kapan Tuhan keluar dari lubang kencing? Aduh. Makanya dia agak mikir dia. Dijawab apa ditanya apa, jawabnya apa. Susah ya kalau berbicara dengan domba yang sesat, susah ya. Domba yang sesat. Iya dong Pak Endi. Inilah domba-domba yang sesat. Dulu, Kepas dengerin dulu. Siapakah manusia di muka bumi ini yang pernah ada di muka bumi ini diberi gelar domba? Saya ulang. Ya, dengerin. Siapakah manusia yang pernah ada di muka bumi ini diberi gelar anak domba? Jujur. Keturunan Yakub. Jujur. Iya, ya. Siapa? Yang pergi dia sampai dia makan Siapa namanya? Ternak. Siapa namanya manusia itu diberi gelar anak domba? Siapa namanya? Siapa? Lupa saya siapa ya? Loh.
Coba ingatkan saya Pak Endi, tolong cepat supaya Ingatin dia Pak, dia siapakah? Bani Israel itu yang disebut domba. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada 12 murid, janganlah kamu pergi ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Sementara Kristen bagi Yesus itu anjing. Matius 15 ayat 26. Ketika ada perempuan Samaria yang minta tolong kepada Yesus, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita." Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Padahal perempuan itu sudah nyebut Yesus Tuhan, tapi bagi Yesus tetap saja mereka anjing, bukan domba. Anda salah kalau mengatakan kita domba, salah. Ya. Jadi Kristen itu anjing bagi Yesus. Itu fakta itu. Ayatnya ada kok, Matius 15:26. Coba baca kalau nggak percaya. Waduh. Dia lebih keliru lagi kan Pak Ustadz ini kan? Kok keliru? Saya kirain Bang Perempuan itu loh, Bang Endi. Saya kirain Bang Juma yang keliru, padahal ini yang lebih keliru loh. Perempuan itu nyebut Yesus apa? Coba, perempuan nyebut Yesus apa? Perempuan mana ini Pak Ustadz yang perempuan maksudnya? Samaria. Anda bacalah Matius 15 dari ayat 22. Iya kan tadi dia bilang Pak Ustadz. Udah iya. Perempuan itu nyebut Yesus apa? Tuhan. Tuhan kan? Walaupun perempuan itu sudah nyebut Yesus Tuhan, tapi tetap saja disamakan dengan anjing, nggak disamakan dengan domba. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Itu kata Yesus. Padahal perempuan itu sudah menyebut apa? Tuhan kepada Yesus. Berarti orang yang menyebut Yesus Tuhan oleh Yesus disebut guguk. Disamakan dengan guguk. Nggak ada disamakan dengan domba, nggak ada. Di mana Yesus itu menyebut orang Kristen domba? Coba cari ayatnya sini. Tunjuk coba. Wah, ini Bang Juma masih kedip-kedipnya. Tapi kenapa Kepas Yesus itu diberi gelar anak domba? Kenapa Tuhan mau diberi gelar anak domba, Kepas? Kan itu binatang itu domba. Masa gelar binatang ke Tuhan mau dikasih? Gak percaya? Anak domba Allah. Ada lagu itu, anak domba Allah. Nah, itu anak domba dia. Kok Tuhan anak domba? Ya. Anambe itu, kok anambe ya? Terlalu jauh nanti saya ngomongnya nggak enakan sama Tuhan nanti. Lu asal ngomong lu katanya pula lagi sama gua nanti. Nah itu tertulis kok Tuhan kok diberi gelar anak domba gitu. Kambe itu. Karena mau dipersembahkan itu. Oh, mau disembeli. Nah, itu jelas kan Bang Juma udah jawab bahwa pengorbanan itu untuk supaya tidak binasa. Ini Bang Juma yang jawab yang benar. Berarti Bang Juma udah berdoa barusan mencari jalan kebenaran. Itu padahal hasil dari cocokologi peristiwa Abraham. Abraham kan Ishak mau disembelih itu digantikan dengan anak domba. Padahal ketika Abraham disuruh menyembelih Ishak lalu digantikan domba, itu nggak ada hubungannya dengan dosa. Itu hanya ujian saja. Kejadian 22 ayat 1 coba. Dicocok-cocokkan ke sana, nggak nyambung sebenarnya itu. Yesus disebut anak domba itu. Ya memang benar ketika Abraham mau mengorbankan Ishak itu memang diuji keimanannya. Iya, nggak ada hubungannya dengan dosa. Lalu Yesus dikatakan anak domba karena dihubungkan dengan penebusan dosa, kan nggak nyambung. Contoh yang diambil, peristiwa yang diambil di masa lalu dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen itu beda. Abraham menyembelih anaknya karena menjalankan ujian, sementara Yesus dikatakan anak domba untuk menebus dosa. Nyambungnya di mana? Nggak nyambung di situ. Jadi Pak Ustadz,
Ini sudah saya sampaikan bolak-balik di dalam Komal bahwa Apa? Yesus itu datang, Yesus itu turun ke bumi, yaitu dia adalah Elohim Yahweh yang turun ke bumi, mau merendahkan dirinya ke bumi. Untuk kenapa? Karena sudah banyak nabi diturunkan Elohim Yahweh Tuhan ini kepada umat manusia, tapi nggak berubah-berubah. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, sekarang oleh setelah Tuhan. Yesus turun berubah atau enggak? Hah? Maksudnya berubah apa ini sekarang? Nah, tadi yang kamu anggap berubah apa? Manusia anggap berubah apa yang enggak berubah? Manusia itu kan semakin jahat. Nah, semakin jahat setelah Yesus disalib, manusia semakin jahat enggak? Semakin baik lah. Mana semakin baik? Apanya semakin baik? Hah? Kan yang pengikut Yesus kan baik-baik semua, ramah, mengasihi sesama manusia, toleransi. Perasaan sutradara apa? Perasaan bintang seks porno itu Kristen semua itu. Itu Jepang itu ajaran Shinto itu, Pak Ustaz. Ajaran Shinto itu. Fitnah lagi. Jepang itu mayoritas pemabuk drunken master Kristen. Mayoritas penjajah Kristen. Baiknya di mana? Coba tunjukkan negara Islam yang menjadi penjajah, coba. Katanya semakin baik, tapi kok menjajah semua penjajah Kristen? Gimana sih? Baiknya di mana? Ya buktinya kan baik umat-umat Kristen. Ketika Tuhan mengutus Musa, dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kenapa? Saya tanya Pak Ustadz, kenapa sampai diutus Musa? Coba saya tanya dulu, kenapa sampai diutus Allah itu Musa itu? Kenapa dibebaskan Karena untuk Bani membebaskan Israel? bangsa Israel dari perbudakan. Ya kan, tunggu dulu. Saya bernarasi, jangan dipotong. Ketika Tuhan mengutus Musa, ya kan, bangsa Israel berhasil dibebaskan. Ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad, bangsa Arab yang tadinya barbar, penyembah berhala, kehidupannya yang begitu biadab, begitu diutus Nabi Muhammad, bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab. Ya, hampir seluruh bangsa Arab menjadi Islam. Ini Tuhan turun ke dunia sendiri, apa yang diperbaiki di Israel? Padahal di dalam kitab Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba apa yang dipulihkan Yesus ketika dia datang di Yerusalem? Apa? Apa? Apa keberhasilan Yesus? Coba. Nah, ini dia yang harus saya jawab ini, atau bukan? Ya, apa yang dipulihkan Yesus sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 25? Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan Yesus? Keruntuhan kerajaan Israel itu berulang-ulang kali karena bangsa Israel, tunggu dulu, karena bangsa Israel itu tidak. Nah, ketika itu tersirat yang dikatakan Pak Ustadz tadi, inilah dia bahwa sekarang sudah bersatu sekarang di Israel udah ada tanah mereka. Yang kan mempersatukan gitu. Siapa? Mereka kan terpecah-pecah. Yang mempersatukan Yesus gitu. Itulah Tuhan Allah Elohim. Nah, iyalah. Waktu Elohim Yesus Yahweh datang selama 33 tahun di Israel tuh apa yang dia pulihkan? Padahal di situ dikatakan semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Coba. Ya kan setelah datang kan buktinya pulih sekarang Israel sekarang. Semenjak firman itu keluar, bukan setelah datang. Semenjak, berarti begitu dia datang, Yerusalem mengalami perbaikan. Malah Yesus yang mati di tangan Romawi. Apa yang dipulihkan? Iya, itu pada Yesus waktu sampai umur 33 tahun, pemerintahan itu kan dikuasain kerajaan Romawi. Nah, yang mengusir bangsa Romawi dari Israel siapa?
Paham sejarah enggak? Yang ini mau kita Oke, iya, loh. Ya ini otomatis berbicara sejarah dong. Karena di situ bangsa Israel akan dipulihkan. Sekarang yang memulihkan bangsa Israel, yang membebaskan bangsa Israel dari Romawi siapa? Tahu? Ya jelas siapa? Nggak tahu. Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, nggak ngerti kau. Cari lagi. Kalau kira siapa? Yesus. Yesus malah mati digebukin. Umar bin Khattab, bos. Pak Ustadz ya, kalau nulis buku banyak yang beli. Saya lihat pandai mengarang. Inilah kok ngarang sih? Ini sejarah. Umar bin Khattab. Ya, itu yang memulihkan Yerusalem, itu yang mengusir bangsa Romawi dari situ. Aduh, Anda ini ngerti sejarah enggak? Iya Jangan kan, bikin malu dong. Umar bin Khattab juga kan, artinya kan ditaklukkan lagi. Ditaklukkan lagi, terus yang membebaskan lagi siapa? Tahu enggak? Islam Setelah lagi. perang salib itu siapa yang menaklukkan? Kemudian 1000 tahun bangsa Israel aman. Siapa yang membebaskan lagi? Islam lagi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau mau nyangkal tunjukkan kepada saya siapa yang ngusir bangsa Romawi, coba menurutmu siapa? Nah, sejarah mana? Ini yang kan ini udahlah di sana kan di Yerusalem kan dari situ sumber 3 agama. Mereka kan hanya karena mau merebut itu. Artinya Yesus tidak membawa perubahan apapun. Justru Islam yang membebaskan Yerusalem, bukan Yesus. Itu nggak bisa dibantah, itu sejarah gini, itu. Pak Ustadz. Memang sejarahnya pernah, tapi bukan mau membebaskan bangsa Israel, tapi mau mempertahankan bait suci di Yerusalem. Bangsa Israel. Jangan gini. Roma sejarah. minggat nggak dari situ? Roma pergi nggak dari situ? Ya pergilah. Namanya iya. salah. Siapa yang ngalahkan siapa? Yang ngalahkan siapa? Yesus. Kehendak Yesus lah semua. Kehendak Yesus lah. Kalau nggak kehendak Yesus. Padahal Tuhan loh itu. Ini mah orang sakit ini. Padahal Tuhan itu Pak De ya. Tuhan loh. Tuhan. Gila. Tuhan paling gagal. Tuhan mengutus Musa berhasil. Tuhan mengutus Nabi Muhammad berhasil. Tuhan datang sendiri bonyok. Gagal. Pantesan Pak De salah satu-satunya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ya ini. Tuhan Ya kan gini Bang Palopo. Tuhan mengutus Musa berhasil. Tuhan mengutus Nabi Muhammad berhasil. Tuhan datang sendiri bonyok. Bonyok. Iya juga ya, betul. Baru bonyok. Apanya berhasil? Baru enggak saya itu. Coba mikir. Ya silakan. Bisa sebentar iklan bentar. Oke, saya mute. Oke, makasih para dewan guru, sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Khusus yang tinggal di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat yang ingin investasi rumah di daerah Makassar, Maros. Kebetulan insya Allah Ahad depan mulai peletakan batu pertama di perumahan Kajila Residen. Pada teman-teman yang ingin membeli rumah subsidi tipe 36 2 kamar model komersil luas tanah 6 kali 13 meter, silakan menghubungi sahabat Bang Suma ya, sahabat Bang Suma, atau ke nomor Excel saya juga bisa. Pada yang mu'alaf bisa menunjukkan kemudian sertifikat syahadatnya, mu'alafnya, insya Allah kita gratiskan DP kepada umat Islam yang ingin ikut, ya minimal 4 juta lah DP-nya ya. Rumah subsidi harga pemerintah sekarang 2024 itu 173 juta per unit. DP minimal 4 juta buat yang muslim. Kemudian
ketika nanti ada yang non muslim juga bisa ya, bisa, karena ini kan rumah untuk rakyat, bukan untuk agama, tapi rakyat siapapun bisa kemudian untuk mengambil rumah subsidi pemerintah dari kita. Kemudian pada peletakan batu pertama, insya Allah Ahad depan, kami harapkan teman-teman, ada yang sudah beberapa yang daftar ya, sudah kurang lebih 30 orang, 40 orang lah yang sudah mendaftar untuk menerima bingkisan dari kami berupa beras 10 kilo per orang. Dan kita akan serahkan langsung di lokasi peletakan batu pertama di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Desa Damai. Ya. Jadi silakan teman-teman kalau ingin cek perumahannya, lihat di Google Maps, itu bisa diketik Kajila Residen, itu akan langsung ketemu di sana. Sudah terbangun 7 unit, insya Allah yang baru 7 unit kurang lebih ya teman-teman. Jadi yang mau investasi silakan. Dari bandara itu kurang lebih 40 menit ya. Jadi tidak terlalu jauh lah dibandingkan kalau ke Singapura atau di Thailand, itu jauh. Kalau di sini dekat, dari bandara hanya 40 sampai 50 menit. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, silakan hadir yang ada di Goa, Makassar dan Maros, yang dekat-dekat, yang ingin kemudian untuk hadir menyaksikan peletakan batu pertama dan pembagian sembako sebanyak 100 orang dan 100 orang, dan setiap orangnya akan mendapatkan 10 kilogram beras. Ini sekedar ucapan syukur aja ya, bukan untuk merendahkan saudara-saudara, enggak, hanya untuk ucapan syukur saja. Silakan hadir, dan kami usahakan juga ada uang tunai juga ya, meskipun kecil tapi paling tidak bisalah beli lauknya ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan king-care, teman-teman silakan Anda pesan langsung ke nomor yang admin kita ya, Bang Sadli, 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Nanti misalnya yang ada di Medan itu tidak lagi terlalu berat ongkos kirim, karena akan mengambil barangnya di Medan. Yang ada di Bandung, ambil barang di Bandung. Yang ada di Jakarta, ambil barangnya di Jakarta. Kayak gitu sistemnya. Jadi ongkos kirimnya itu tidak terlalu berat buat teman-teman yang ingin mengambil king-care. Nah, setiap pembelanjaan king-care yang ada, yaitu per piecesnya kita infak ke Apologet Islam Indonesia sebesar Rp5.000 per pieces, dan itu berlaku insya Allah mulai bulan depan. Jadi yang belanja mulai 1 Agustus sampai akhir Agustus itu kita hitung semuanya berapa yang laku, sebesar itu nominalnya pun kita akan serahkan ke Apologet Islam Indonesia sebagai bentuk peduli kita semua kepada yayasan kita ini yang bergerak di bidang konsentrasi penjagaan umat Islam dari gerakan-gerakan kristenisasi pemurtadan. Jadi siapapun yang kemudian ingin belanja king-care, silakan dengan belanja di kita itu sudah memberi masukan atau memberikan sumbangsi kepada pergerakan akidah umat Islam melalui Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Terus kemudian yang ingin baju ya, baju yang diajarkan oleh anak Bang Suma, sama seperti nomor yang tadi ya, baju di 08 plus 15 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Silakan menghubungi nomor tersebut. Misalnya saya ingin king-care tapi saya berada di Jakarta, nanti kami akan menghubungkan dengan tim kita yang ada di Jakarta, ambil di sana, atau yang ada di Sumatera. Silakan ambil di sana, nggak usah ngambil dari Makassar lagi, terlalu jauh dan ongkosnya juga akan agak berat. Tapi kalau di Jakarta ngambil Jakarta, Sumatera, insya Allah itu ongkosnya ringan, kalaupun ada ya.
Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat. Mudah-mudahan tak ada lagi yang saya lupa untuk saya umumkan. Oh iya, Dinda siapa Kores? Ada yang ingin disampaikan kayaknya? Dinda Kores? Dinda Kores, silakan. Dia udah tidur. Silakan diambil alih, akhi. Semuanya silakan. Terima kasih banyak ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, jadi diulang lagi teman-teman ya, untuk daerah Maros, Makassar, Goa, kalau ada yang berminat ya untuk rumah subsidi investasi ya, dengan DP 4 juta ya. Saya kurang tahu untuk bulanan berapa tahun itu Bang Cuma ya. Kalau yang 20 tahun 1,1 selama 20 tahun. Kalau yang 15 tahun 1,3. 10 tahun 1,8. Kalau dia 5 tahun 2, berapa gitu sekian. Jadi saran saya ambil aja yang 20 tahun angsuran 1,1. Nanti kalau ada uang biar bisa pembayaran ekstra supaya cepat pelunasan dan sampai 20 tahun gitu. Pembayaran ekstra itu misalnya ngebayar minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sekali langsung bayar 3 bulan maksudnya. Nah, bulan depan bayar lagi 3 bulan. Jadi cepat lunasnya gitu teman-teman. Bukan 1,1 miliar, 1.100.000 itu teman-teman. Silakan. Oke, 1.100.000 artinya DP sudah terima kunci tuh Guru. Biaya notaris, ada biaya notaris di luar daripada tak ada hubungannya dengan bangunan ya, dengan pengembang. Itu biaya notaris balik nama dari sertifikatnya PT Alim Kajila Propertindo dirubah ke nama pembeli, itu kena biaya kurang lebih 9 jutaan. Terus kemudian ada di rekening biaya administrasi bank dan angsuran pertama itu kurang lebih 4 juta. Seperti itu Bang. Makanya kalau mualaf ada sertifikat mualafnya, kita bebaskan DP. Berarti DP 4 juta
Kena report. Sabar teman-teman, sabar. Oke. Udah di bawah. Bosnya tidur nih ya. Masih ada guru udah di bawah. Masih banyak. Iya. Ada pemberitahuan di saya. Nah, udah masuk lagi. Ayo ke Gurunda. Dilanjut tadi ya. Iya. Ini. Apa? Enggak tidur. Kebahagiaan untuk mualaf. Iya, itu sorry ya teman-teman, ada gangguan teknis tadi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang mualaf, yang pingin rumah subsidi dari pemerintah, kami dari PT Alim Kajila Propertindo memberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah tersebut tanpa DP. Ya, kita nggak membebani uang muka. Silakan. Perumahannya tipe 36, 2 kamar, luas tanah 6 kali 13 meter persegi. Kemudian struktur bangunannya ini, ya bahan-bahan materialnya juga itu kelas menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Jadi kita nggak menggunakan plafon triplex, enggak. Kita menggunakan plafonnya yang anti debu, gitu ya teman-teman. Bangunannya khusus untuk perumahan Kajila Residen yang kami bangun, itu modelnya model komersil, bukan model subsidi. Jadi dia modelnya itu bukan model rumah subsidi, tapi model komersil. Jadi teman-teman silakan yang berminat, kalau ada temannya ya silakan. Kalau ada juga yang mau cash, harga cashnya 173 juta. Itu harga pemerintah untuk tahun 2024. Setiap tahun kan naik ya, dari pemerintah itu naik 10 juta sampai 12 juta per tahun. Jadi tahun depan itu naik lagi, menghampiri 190-an, kurang lebih segitu. Jadi silakan mumpung ada kesempatan untuk memiliki rumah dengan cicilan, ya saya rasa selama 20 tahun. Tapi nggak mungkin kan teman-teman itu mau mencicil selama 20 tahun, kan enggak lah. Per bulan itu Bunda ya? Iya. Ada rezeki bayar, ada rezeki lagi bayar, supaya nggak sampai 20 tahun lunas kan gitu ya. Nah, kenapa ngambilnya 20 tahun? Supaya agak diringankan, tapi nanti dilunasinya itu jangan sampai 20 tahun gitu loh maksudnya. Nah, silakan teman-teman yang berminat hubungi nomor kontak yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores, ada yang mau disampaikan? Oh iya, alhamdulillah. Ikhwan, ini aku info ya. Silakan Bang Kores. Cek, ini udah ada suaranya belum? Udah ya? Iya. Ya, jadi alhamdulillah ini ada update. Aman. Oke. Ini aku update sebagai yang megang acara Dialog Lintas Iman, update. Kita akan mengalihkan dialognya ke Bandung, ikhwan. Dan alhamdulillah hari Jumat itu aku akan pergi untuk meeting tatap muka dengan pendetanya yang di Bandung. Insya Allah ada 6, tapi kayaknya kita sortir deh jadi cuma 3 lah, nggak 6 gitu. Nah, doain lancar ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, kalau ingin infak sodako untuk biaya perjalanan, karena insya Allah aku bawa Ustadz Alif, Kang Satria sebagai anggota API Jabar, dan juga Akimoto, rekan sesama Litbang, untuk nanti meeting di Bandung bersama pendetanya gitu. Nah, tafadhol silakan yang ingin infak sodako untuk biaya safar kami bisa ke rekening API gitu. Rekening API-nya itu 75 kali 51770. Nanti kita live update perkembangan ketika kita meeting di sana. Oke? Kapan di Tangerang? Oh, Bandung, Jakarta aja cancel. Ini mau pindah Bandung. Udah minta Tangerang. Stay tune. Gimana tuh yang injak Al-Quran? Stay tune Ikhwan, stay tune. Yang injak Al-Quran, yang ngehujat api dan Gurunda.
kalian bersabar aja, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tahajud gitu supaya Allah mudahkan. Ya. Nah itu ya akhi Kamal, syukron. Silakan yang ingin infak sedekah untuk biaya safar ke Bandung bisa ke rekening itu ya. Nanti update ke siapa ya? Update ke nomor kores aja. 081 Tritung. Bang Andi kali ya. Bang Andi nomornya berapa? Ya, ke aku aja ya. 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Oke? 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Gitu, ikhwan. Ya gitu. Jadi jangan nanya kabar-kabar lagi ya. Karena aku udah info untuk yang ini, untuk yang nginjek Al-Qur'an sama yang ngehujat api, terutama Gurunda. Stay tune aja, ikhwan. Yang aku butuhin bantuan kalian adalah ongkos bensin ke Bandung. Itu. Thank you. Iya, sahabat-sahabat sekalian, jadi dialihkan itu salah satu sebabnya karena yang diundang kemudian untuk hadir debat di Jakarta itu malah mengajukan 4 ekor hewan. 4 ekor binatang ini justru masang tarif 200 juta per ekor. Kan biadab, sudah begitu minta pengamanan, minta di hotel, kucluk. Jadi saya katakan maunya saya nyumbang untuk satu orang lah ya kan. Nah sekarang lagi butuh biaya kan pembangunan. Untuk satu orang aja saya yang bayar. Tapi sampai di sana 1 jam aja tampar kiri kanan untuk membuktikan ajaran kasihnya. Mau, ikhlas saya, ikhlas. Tampar pipi kiri, pipi kanan itu selama 1 jam. Sampai dia dibawa ke rumah sakit karena geger otak. Mau saya. Jadi 200 juta yang saya kasih itu dipakai berobat untuk operasi otaknya yang penuh dengan pendarahan. Saya mau buktikan ajaran kasihnya gitu ya kan. Kita minta orang-orang berkelas dari mereka untuk melakukan kebohongan-kebohongan di depan kita secara offline, malah binatang yang disuruh maju, hewan-hewan tak bercula yang disuruhnya. Gitu. Makanya di Bandung ini mungkin dia tidak belagu ya, mungkin tidak terlalu pasang tarif kayak mana, jadi kita pindahkan ke sana. Kalau yang di Jakarta ini itu sama halnya dia nggak mau, karena berpikir tidak mungkin lah ya ilmu cetek kayak kita ini mau dibayar 200 juta, nggak mungkin. Nah sama halnya dia membatalin gitu. Jadi mereka ini pengecut. Di Bandung ini mudah-mudahan bisa. Karena itu saya mewakili teman-teman, yuk mari kita bantu pergerakan teman-teman yang ada di Jakarta. Kemudian dana ada di API, ada untuk untuk membackup. Hanya saja kalau kita semuanya alihkan ke situ, nanti untuk pendanaan yang dipakai kegiatan tersebut nanti berkurang gitu ya. Meskipun kami dari pengurus juga bersedekah sedikit ya untuk kegiatan ini, tapi paling tidak teman-teman juga boleh ikut berpartisipasi tanpa ada tendensi paksaan. Harus ikhlas. Umumkan lagi marah karena tidak disebutkan namanya, jangan gitu ya. Jangan lucu-lucu emang ya. Nanti jadi antum jadi sial jadinya. Jadi silahkan nanti konfirmasi ke nomor Dinda Kores yang ikut serta untuk membantu teman-teman kita yang akan mengadakan kegiatan di sana. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Ya, syukran Gurunda. Mantap. Iya, silakan Dek dilanjut naikkan teman-teman. Ini ada Dinda Maduku Muda. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, silakan Maaf dilanjut. teman-teman, tadi akun saya tadi kena itu pemberitahuan, ada yang report. Jadi langsung saya ambil tindakan cepat. Langsung refresh. Ya. Iya, air random. Biasanya kalau kena peringatan gitu, biasanya kalau kena peringatan gitu Bang Gores langsung rungkat total. 7 hari langsung. Ini rungkatnya 3 menit buat Tuhan lu. Aman. Tuhannya Tritung. Ya, jadi itu ikhwan ya. Tadi udah Gurunda spill, cuma untuk berita lebih lengkapnya nanti ketika acara udah fix berjalan kita akan bongkar-bongkaran ini. Siapa nih Bunglon Sawah ini? Bunglon Sawah sok-sokan minta 200 juta, macem selama hidupnya pernah aja megang 200 juta.
Lucu lah, badut-badut ini lucu lah. Nanti kita bahas ya, sekalian sama MYM mengenai itu gitu. Tapi untuk sementara kita fokuskan dulu untuk meeting bersama pendeta-pendeta yang memang bersedia untuk bertemu dengan Gurunda Ustaz Wahfi Kandayonat dan juga para mujahidin api ini. Gitu Ikhwan. Oke, jangan lupa indomisasi untuk safarnya. Ke rekening api 7-nya 5 kali 51770 gitu. Konfirmasi ke nomor Kores yang tadi Kores sebutkan. Oke. Ini Akhi Madu lanjut dulu ya. Aku masih konsolidasi dulu. Ini lagi grup call. Ya. Oh, siap. Padahal saya sudah cek tiket tanggal 13 sudah mau isu tiket. Untung saya tanya nggak jadi. Hampir. Ular beludak ya. Hampir. Apa nih aja jadi narasumber? Oh ya udah, aku kirain nih ini. Nggak jadi teman-teman, aman. Tunggu, saya kontak Bang Andi dulu. Ya udah, lanjut. Ya udah. Selamat siang ya udah. Selamat pagi Pro Madu. Siap. Masih sehat ya? Sehat Bro, sehat. Sehat apa enggak begitu sehat? Sehat. Ya. Tuhannya masih tetap itu ya. Tuhannya enggak berubah. Tuhan saya tidak pernah berubah. Pernah berubah sekali gitu jadi manusia. Kita bahas apa ini? Ketuhanan. Nah iya, katanya Tuhan tidak pernah berubah. Itu pernah berubah sekali. Sebenarnya tadi saya udah naik Bro, tapi saya diturunin. Saya kecewa tadi karena saya diturunin karena jangan gitu. Iya jangan betul. Soalnya kan begini Bro, aku tadi kecewa karena saya belum selesai bernarasi udah diturunin. Terus aku juga dikasih kesempatan 3 hari loh, padahal aku belum sampai 5 menit pun udah di stop. Coba bayangkan itu. Emang narasi tentang apa? Jangan narasinya tentang apa? Kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus. Terus tadi Bang Zuma minta buktikan kepada saya siapakah Yesus menurut dia. Dan saya perjelaskan dia itu berdasarkan mulai Kejadian sampai Wahyu. Sebenarnya saya mau memaparkan dari Kejadian sampai Wahyu siapa itu Yesus. Tetapi saya belum sampai pun ke kitab Wahyu itu sudah dipotong Bro. Jadi apa tadi aku dengar di bawah baca iblis, baca Yohanes, itu semuanya bukan kata Yesus. Gimana itu? Tadi kan yang dibaca itu itu doubling. Siapa yang doubling? Aku Pak siapa? Kamu yang noise. Terima kasih Kak Novi. Coba kamu yang noise. Kirain aku yang noise. Coba buka lagi. Cek. Noise. Masih noise ya? Iya. Alah, bentar. Aduh, kenapa tuh? Sambil ngecas kau. Iya, ini sambil ngecas lagi. Nah, itu yang bikin noise. Itu kayak ada suara semut yang lagi kesetrum itu. Jadi artinya apa? Saya tadi terima kasih Kak Novi. Tadi saya membuktikan membawa dalil, dan dalilnya saya memberikan beberapa
siapa itu menurut Yesus dan siapakah itu Yesus menurut malaikat, menurut murid-muridnya, dan menurut juga iblis, dia siapakah Yesus menurut dia. Nah, jadi saya memaparkan hal itu, tapi tidak diberikan kesempatan. Padahal tadi diberikan 3 hari loh. Padahal yang disuruh paparkan itu Yesus menurut Yesus apa Yesus menurut malaikat? Sebenarnya kita harus melihat dari tokoh-tokoh Alkitab itu, mereka melihat Yesus itu siapa. Ada beberapa tokoh yang perlu kita perhatikan, dan saya juga memberikan menurut Yesus itu siapakah dia berdasarkan juga Pertanyaanku lo simple. Kau jangan bertele-tele. Ya. Ketika pertanyaannya itu sudah jelas. Ya. Yang ditanyakan tadi Yesus menurut Yesus apa Yesus menurut iblis dan malaikat. Oke, saya tadi memberikan gini bro, ada beberapa Yesus menurut dia berdasarkan Bentar, oke. Dengar baik. Berdasarkan Lukas 4 ayat 12 ya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup berdasarkan Yohanes 14 ayat 6. Dan berdasarkan juga ya di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu. Katamu itu tepat. Artinya bahwa Yesus sendiri mengatakan dia itu adalah Tuhan. Itu jadi, Tuhan apa Tuhan? Kalau di dalam bahasa mulai gagal. Ini bro. Iya, gimana bro? Masih dobling nggak? Masih. Kok gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kencang tep-tepnya lagi teman-teman. Hampir 3M ini, tembus 3M. Udah ngopi Ustaz Madu? Udah. Ini kok masih ada nih. Kena rudal. Saya amankan dulu akun itu. Tadi kena rudal pula. Iya. Bagaimana 7K tadi di bawah kan 7K viewers bah. Iya. Kencang. Dikit lagi nih 3M teman-teman. Sebelum sampai tembus pagi 5M ini barangnya.